Kamu sedang apa? Kamu siapa sih? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Jenderal Ares? Kamu yang bilang. Kalau makalah ini sampai bocor, dunia bisa gempar. Ini tentang makalah itu? Betul. Ini adalah prinsip dasar operasi teknologi fusi nuklir terkendali. Temukan dia. Dengan cara apapun, cari tahu keberadaan Evan ini. Pikiran seperti miliknya adalah kunci kebangkitan Arkadia. Kalau negara sangat butuh teknologi ini, kenapa aku malah ditahan? Komandan memerintahkan kami untuk memberimu laboratorium tercanggih Arkadia. Semuanya untukmu, agar kamu bisa fokus pada eksperimenmu. Begitu kamu berhasil, hidupmu akan terjamin. Tidak, aku masih harus ikut ujian, masuk perguruan tinggi. Apa? Kamu masih mau ikut ujian itu? Ya, itu impian keluargaku. Gampang. Nanti saat waktunya tiba, aku akan mengantarmu sendiri ke sana. Sementara itu, kami akan rutin menulis ke keluargamu dan mengirimkan sertifikatmu kepada mereka, tapi ini proyek rahasia. Selama waktu ini, kamu tidak boleh menghubungi siapapun. Semua orang di sini adalah akademisi. Mulai sekarang, kamu yang jadi bos di sini. Siapa orang ini? Anak ini pikir dia bisa jadi bos? Apa dia bahkan memenuhi syarat? Betul. Selama 3 tahun ke depan, Evan bekerja dengan nama samaran. Di bidang fusi nuklir terkendali, dia mendedikasikan dirinya untuk penelitian dan pengembangan, dan membuat kemajuan yang signifikan. Mencapai produksi energi yang bersih, efisien, dan hampir bebas polusi. Memberikan kontribusi vital bagi perkembangan Arkadia. Kepala Insinyur. Kami sudah meneliti teknologi fusi nuklir terkendali selama puluhan tahun, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Dan kamu berhasil memecahkannya hanya dalam 3 tahun. Saat pertama tiba, Kepala Insinyur, karena usiamu yang muda, kami meremehkanmu. Kami tidak pernah membayangkan pikiran dan keterampilanmu. Jauh melampaui kami yang disebut jenius ini. Ini hasil kerja tim. Tapi untungnya kita selesai lebih awal. Kalau tidak, aku pasti ketinggalan ujian. Aduh, aku lupa waktu perjalanan. Kita saat ini berada di pangkalan kutub. Kamu akan terlambat untuk ujian. Apa? Selama 3 tahun terakhir, setiap waktu luang yang kamu punya, kamu habiskan untuk mengerjakan patung tanah liat ini. Sepertinya gadis bernama Kirana ini pasti sangat berarti bagimu. Kirana adalah orang di dunia ini. Selain orang tua dan kakekku yang memperlakukan aku dengan paling baik. Aku tidak ingin mengganggu penelitianmu, jadi aku sembunyikan darimu. Selama 3 tahun terakhir, gadis ini terus mengirimkan uang ke rumahmu. Katanya untuk biaya kuliahmu. Kirana. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Tentang itu, kamu sebaiknya tanya sendiri padanya. Begitu hasil penelitianmu diumumkan, dia akan sukses besar di sampingmu. Aku harus mengakui wawasannya yang jauh. Dia akan menjadi investor malaikat terhebat abad ini. Kirana. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku cuma membuatnya untuk hari ujian akhir. Aku harus bagaimana? Dengan prestasimu, kami bisa mengadakan ujian baru khusus untukmu. Tenang saja. Aku lebih ingin menjaga keadaan tetap normal bersama keluargaku. Aku akan menunggu di sini. Lembaga penelitian masih punya pekerjaan untukmu. Saat hasilnya keluar, aku akan atur seseorang untuk mengantarmu pulang. Baik? Kepala Insinyur, aku harus kembali dan mempersiapkan segalanya untuk upacara penghargaanmu. Sampai saat itu, kamu harus menjaga kerahasiaan mutlak. Tidak boleh ada yang tahu. Ayah, Hai, nak, di sini, ayah. ibu, kakek, lenganmu. Lihat, kamu sudah setinggi ini. Bagus kamu sudah pulang. Kakek baik-baik saja. Evan, Kirana. Kamu sudah melalui banyak hal selama 3 tahun ini. itu aku? Ya, aku memikirkanmu setiap hari selama 3 tahun. Aku juga. Kirana memang anak yang baik. Dia terus mengirimkan uang kepada kami selama ini.
Dan dia bahkan mengorbankan pendidikannya sendiri untukmu. Evan, jangan sampai kamu mengecewakannya. Kirana, kenapa kamu bisa sebodoh itu? Evan, jangan salahkan dirimu. Aku suka menari. Jadi aku memutuskan untuk keluar dan bekerja di kelompok tari, kabupaten. Asalkan kamu sukses, aku akan bahagia untukmu. Maafkan aku. Aku tidak tahu kamu mengorbankan begitu banyak untukku. Evan, kamu sudah belajar sangat keras selama 3 tahun. Kamu pasti akan dapat peringkat pertama kali ini. Peringkat pertama? Lebih tepatnya peringkat terakhir. Dirga, apa yang kamu bicarakan? Orang ini cuma dapat 300 poin. Mau jadi apa lagi kalau bukan peringkat terakhir? Evan sekolah SMA di ibu kota. Masa iya dia cuma dapat 300 poin? Evan dari kecil selalu juara, tidak mungkin dia peringkat terakhir. Evan, buka matamu dan lihat. Aku dapat 606 poin, aku peraih nilai tertinggi sekabupaten. Dan orang ini cuma dapat 300 poin. Dia peringkat terakhir. Kirana, aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Dan kamu selalu mengabaikanku. Hari ini, aku akan buat kamu sadar kamu tidak layak untukku. Sekarang sempurna, nilainya sudah keluar. Orang ini cuma dapat 300 poin. Kamu puas sekarang? Evan, kamu cuma dapat 300 poin. Bisa apa kamu menghadapi kakek? Seluruh keluarga kakek menaruh semua harapan padamu. Dan kamu dapat peringkat terakhir. Berani-beraninya kamu pulang? Tidak mungkin. Setiap tahun di sekolah mereka mengirim penghargaan Evan ke rumah. Masa iya dia cuma dapat 300 poin? Itu semua dipalsukan oleh cucumu. Cuma orang tua bodoh seperti kamu yang percaya. Anakku dapat nilai sempurna di setiap ujian. Pasti ada kesalahan. Ya, pasti ada kesalahan. Waktu SMP dulu, Evan sudah belajar sendiri semua materi tingkat kuliah. Masa iya dia cuma dapat 300 poin? Aku akan buat kamu putus asa sekarang juga. Tunggu saja. Sebenarnya, aku. Evan, aku percaya padamu. Pasti nilai itu salah salin. Hei, semuanya. Aku baru saja telepon dengan seorang guru dari kantor provinsi. Nilai Evan sudah benar. Benar-benar 300 poin? Evan, mau cari alasan apa lagi? Betul, benar. Aku cuma dapat 300 poin. Evan, apa yang kamu katakan? Cucuku sangat pintar. Masa iya dia cuma dapat 300 poin? Maria. Evan, kamu. Ibu, aku cuma datang di hari terakhir ujian masuk kuliah. Nilainya cuma 300 poin. Tapi di hari terakhir itu, untuk pelajaran bahasa Inggris dan matematika, aku mendapat nilai sempurna. Nah. Nggak takut lidahmu kesleo? Lihat dirimu di cermin sana. Orang sepertimu bisa dapat nilai sempurna, jangan bercanda, dan kamu bolos ujian? Seseorang yang bahkan nggak bisa datang tepat waktu untuk satu ujian saja, bisa dapat nilai sempurna? Siapa yang percaya? Evan, aku sudah selidiki. Kamu sudah 3 tahun nggak masuk sekolah. Di SMA itu, nggak ada yang kenal kamu. Dirga, beraninya kau memfitnahnya seperti itu. Oh, Kirana, kamu terlalu naif, menyedihkan. Buktinya sudah ada di depan mata. Masih saja kamu nggak mau terima? Evan, katakan padaku, apa yang mereka katakan? Itu tidak benar, kan? Mereka salah paham semua, kan? Benar, aku sudah 3 tahun tidak sekolah. Sebaliknya, aku sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Kepala insinyur sedang mengembangkan teknologi fusi nuklir terkendali untuk negara, itu sebabnya dia melewatkan ujian. Sekarang, aku ingin setiap universitas di sini untuk segera menyerahkan surat penerimaan untuk kepala insinyur. Siapa yang butuh surat penerimaan? Kalau kepala insinyur bersedia datang ke universitas ibu kota kami, sebagai guru atau profesor, itu akan menjadi kehormatan terbesar kami. Betul, kalau kepala insinyur bersedia datang ke Aurora kami, aku akan mengundurkan diri sekarang juga dan menyerahkan jabatan rektor kepadanya. Jadi, kamu benar-benar nggak sekolah? Tidak. Cucuku ini selalu anak yang baik. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Dasar anak tidak tahu untung. 3 tahun nggak sekolah, kamu di mana saja? Evan, anakku, demi kamu, berhenti sekolah dan bekerja keras membanting tulang untuk biaya sekolahmu, dan kamu bahkan nggak mau repot-repot pergi. Bagaimana kamu menghadapi Kirana? Bagaimana kamu menghadapi buku-bukumu? Evan, katakan padaku, katakan ini semua bohong. Katakan mereka semua berbohong. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Kirana, dengarkan penjelasanku. Sebagian dari apa yang mereka katakan itu benar. Tapi alasan sebenarnya,
Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu sekarang. Kamu tidak bisa mengatakannya? Atau apakah kamu terlalu malu untuk mengatakannya? Aku dengar dari teman-teman di ibu kota bahwa Evan pergi ke warnet setiap hari, kecanduan game, dan menghabiskan waktunya berpesta dan bersenang-senang. Kirana, semua uang yang kau peroleh dengan susah payah dihambur-hamburkan oleh orang ini untuk kesenangannya. Evan, apa impianmu ketika besar nanti? Aku ingin menjadi ilmuwan terhebat untuk membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Kamu luar biasa. Maka yang ingin kulakukan adalah selalu menjadi asisten setiamu, mendukung impianmu. Pergi. Berhenti bersikap sok suci. Kamu masih sangat muda, datang ke sini untuk menari. Aku punya banyak uang. Evan, asalkan aku bisa mengumpulkan cukup uang untuk pendidikanmu, bahkan jika aku harus menderita lebih banyak penghinaan dan kesalahpahaman, aku rela. Evan, apa kamu masih ingat impianmu? Kirana, percayalah padaku, keadaan tidak seperti itu. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku akan menanyaimu untuk terakhir kalinya. Di mana sebenarnya kamu selama 3 tahun terakhir ini? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya, aku tidak pernah suka menari. Aku suka pergi ke sekolah. Tapi aku tahu kamu lebih berbakat daripadaku. Kamu benar-benar bisa menjadi seseorang. Jadi demi kamu, aku mengorbankan pendidikanku sendiri dan bekerja untuk mendapatkan uang untuk biaya sekolahmu. Demi kamu, aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Aku hanya ingin kamu mencapai impianmu sendiri. Dan kamu mengambil uang hasil kerjaku yang susah payah, berpesta dan bersenang-senang, dan menyia-nyiakan dirimu. Evan, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kirana, aku tidak berpesta dan bersenang-senang, dan aku pasti tidak menyia-nyiakan diriku. Lalu apa yang telah kamu lakukan selama 3 tahun ini? Jangan bilang kamu telah menyelamatkan dunia selama 3 tahun terakhir. Evan, kamu masih menolak untuk memberitahuku, kan? Aku minta maaf. Mulai hari ini, hubungan kita berakhir. Kirana, jangan pergi. Sebenarnya, selama 3 tahun terakhir ini, aku... Kirana, tunggu. Masalahnya, 3 tahun terakhir ini, aku... Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma orang jahat. Evan, nak. Anak baik. Kalau ada yang mengganggumu, ceritakan saja pada kakek. Kakek. Aku tidak bisa mengatakannya. Ya ampun. Menyelinap sepanjang hari, pantas saja kamu tidak berani berkata-kata. Anak durhaka, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Bagaimana kamu bisa menghadapi kakekmu dan aku? Evan, kamu telah mengecewakan semua orang yang percaya padamu. Dan kamu telah mengecewakan Kirana, setelah semua perasaannya untukmu. Yang ini dapat perlakuan khusus, dikelilingi pengagum. Ini pasti peraih nilai tertinggi kita, Dirga. Kamu pasti Dirga. Ini, ambil. Kamu memang pemuda yang mengesankan, pantas saja kamu peraih nilai tertinggi di kabupaten kita. Aku Dirga. Di sini. Nah, lalu siapa ini? Dia cuma pemalas yang bolos sekolah setiap hari, benar-benar orang gagal. Orang yang cuma dapat 300 poin dalam ujian, bagaimana mungkin dia masuk universitas negeri? Nak, menjadi orang gagal sudah cukup buruk, tapi moralmu juga bobrok. Hanya memikirkanmu menyentuh surat ini sudah merupakan penghinaan bagi universitas negeri. Maafkan saya, peraih nilai tertinggi. Kesalahan saya tadi. Mohon maafnya diterima. Surat penerimaan Anda, Pak. Oh, oke. Terima kasih banyak. Evan, kemarilah, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini mungkin kesempatan terdekat yang akan kamu dapatkan untuk melihat surat penerimaan kuliah. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu tidak akan pernah melihat surat penerimaan universitas negeri seumur hidupmu. Universitas negeri? Profesor-profesor mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk jadi murid. Kau anak tidak tahu untung, masih saja bicara omong kosong. Kamu mau bikin aku gila? Sudah, cukup. Evan, kita coba lagi tahun depan. Kamu pasti akan diterima nanti. 1 tahun lagi di sekolah persiapan, dia mungkin bahkan tidak akan dapat 300 poin. Orang seperti dia cuma bisa masuk sekolah kejuruan seperti SMK Selatan. Evan, sebaiknya kamu jadi anak baik dan pergi kerja di tambang bersama kakekmu. Tapi,
Kalau kamu mau nurut sama aku janji kamu tidak akan kelaparan. Mimpi. Oh, tapi aku lupa. Biaya sekolah SMK Selatan Rp200.000. Dengan keluargamu yang miskin itu, walaupun kalian semua jual darah, mungkin tetap tidak akan cukup. Evan, sekolah kejuruan juga tetap pendidikan. Lenganku ini patah ditambang kepala desa. Kakek. Kepala desa, kapan saya dapat uang kompensasinya? Saya perlu menyekolahkan cucu saya ke SMK Selatan. Kamu pasti Dirga. Ini, ambillah. Wah, penampilanmu memang sesuai. Pantas saja kamu peraih nilai tertinggi di kabupaten ini. Saya Dirga. Di sini. Tunggu, lalu siapa dia? Dia cuma anak yang bolos sekolah setiap hari, pemalas tak berguna. Seseorang yang cuma dapat 300 poin dalam ujian, mana mungkin dia bisa masuk universitas negeri? Nak, menjadi pemalas saja sudah buruk, tapi moralmu juga bobrok. Menyentuh surat penerimaan ini saja sudah menghina universitas negeri. Maaf, peraih nilai tertinggi. Saya salah tadi. Nak, semoga kamu bisa memaafkan saya. Surat penerimaanmu, Tuan. Ah, bagus, jangan sungkan. Evan, kemarilah. Buka matamu yang sialan, dan lihat baik-baik. Ini mungkin hal terdekat yang akan kamu dapat dengan surat penerimaan universitas. Kalau bukan karena kamu numpang nama baikku, orang gagal sepertimu tidak akan pernah melihat surat penerimaan universitas negeri seumur hidupmu. Hah, universitas negeri? Profesor-profesor mereka bahkan tidak layak menjadi muridku. Anak durhaka, masih bicara omong kosong. Kamu mau membunuhku? Sudah, cukup. Evan, coba 1 tahun lagi. Kamu pasti akan lulus tahun depan. Belajar keras 1 tahun lagi, dia sudah beruntung dapat 300 poin. Orang seperti dia cocoknya masuk sekolah kejuruan seperti SMK Selatan. Evan, kamu tahu, sebaiknya kamu pergi saja bekerja di tambang bersama kakekmu. Tapi kalau kamu menjilat sepatuku, aku akan pastikan kamu tidak kelaparan. Mimpi. Oh, tunggu, aku hampir lupa, biaya sekolah SMK Selatan Rp200.000. Dengan keluargamu, sekelompok orang miskin, meski kami menguras darahmu sekalipun, kamu mungkin tetap tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Evan, sekolah kejuruan tetaplah pendidikan. Uang untuk lengan ini yang hilang di tambang akan menutupi biaya sekolahmu. Kakek. Kepala desa, kapan saya akan mendapatkan uang kompensasi saya? Saya perlu menyekolahkan cucu saya ke SMK Selatan. Masih mengincar uang ganti rugi, ya? Lenganmu patah karena ulahmu sendiri, sekarang malah mau menyalahkanku? Nggak heran cucumu bolos sekolah dan 3 tahun nggak pulang. Memang bakat turunan? Itu bohong. Kakek itu orangnya jujur. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Betul. Aku dengar tambang itu sudah bermasalah sejak lama. Kepala desalah yang memaksa kakek masuk ke terowongan itu. Sudah cukup kalian semua. Dengar baik-baik. Aku cuma perlu melapor kalau Evan sudah 3 tahun bolos sekolah, langsung saja dia dikeluarkan. Nanti, dia bahkan gak akan diterima di sekolah kejuruan. Kakek pikirkan baik-baik, mau pilih yang mana, uang, atau masa depan cucumu? Kalau kau tidak melaporkan cucuku, kita beresin urusan ini. Baik, kalau gitu, berlututlah. Bersumpahlah bahwa lenganmu ini patah karena kesalahanmu sendiri. Aku mungkin bisa memaafkan Evan kali ini. Aku hitung sampai 3. Mulai sekarang, kalau kau tidak berlutut, aku langsung telepon. Aku akan lakukan. Kakek, jangan. Nggak ada yang bisa mengeluarkanku. Kalau aku mau, aku bisa masuk universitas mana saja. Di saat seperti ini, masih mau berlagak? Kau pikir aku bercanda? Hanya dengan 1 telepon, universitas-universitas top di negeri ini akan mengantarkan surat penerimaan mereka langsung ke pintuku. Ya. Memangnya membual itu bayar? Silakan saja. Apa? Jangan-jangan, teleponmu bahkan tidak tersambung? Nah, hari ini, kami akan merekrut jenius itu, Evan, untuk Universitas Aurora kami. Katanya, Evan adalah jenius sekali dalam seabad. Dia akan segera melesat. Universitas ibu kota harus mendapatkannya. Universitas Zenit saya sudah bulat tekad untuk mendapatkannya. Jangan harap kalian bisa merebutnya dariku. Kau masih bergaul dengan teman-teman sampahmu itu, dan kau bekerja sama dengan mereka untuk memainkan sandiwara ini. Sampai kapan kau akan terus berakting?
Pak Damar, Anda juga. Anda tidak percaya padaku. Kau membohongi Kirana. Kau menyakiti hatinya, dan sekarang kau berbohong di hadapanku? Dulu aku berpikir kaulah murid yang paling kubanggakan sepanjang karierku. Tak pernah kubayangkan, kau akan menjadi aib terbesar dalam hidupku. Pak Damar, tolong, biarkan aku menjelaskan. 3 tahun terakhir ini, aku... Pak Damar, aku dengar Kirana, karena orang ini sudah sangat menderita di luar sana, dan orang ini, dia hidup bergelimang harta, menggunakan uang hasil jerih payah Kirana, berpesta pora dan bersenang-senang. Pak Damar, apa Anda benar-benar akan duduk di sini, mendengar lebih banyak kebohongannya? Cukup. Anggap saja, Kirana dan aku buta, bahwa kami membesarkan seorang yang tak berguna. Anggap uang yang kukeluarkan seperti diberikan pada anjing. Aku tidak punya murid sepertimu. Kita selesai. Pak Damar, kau biarkan Kirana putus sekolah dan membesarkan pria seperti ini, aku kasihan padamu. Dia mengkhianati Kirana, dia buta. Kakek, kau kerja banting tulang di tambang, sementara cucumu di luar sana hidup seenaknya. Untuk apa kau lakukan ini? Tidak, Evan besar bersamaku. Dia selalu anak yang baik, dia tak akan melakukan hal seperti itu. Orang tua yang keras kepala. Robertus, kau besarkan si jenius kecil ini dan bahkan tak menjenguk istrimu yang sakit. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kau besarkan si jenius kecil ini. Kakek, ayah, ibu, semuanya, aku tidak menyia-nyiakan hidupku. Dan aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Tolong percayalah padaku. Masih mau berdebat? Kau hanya dapat 300 poin, itulah kenyataannya. Tamparan ini adalah untuk menyia-nyiakan hidupmu dan mengkhianati usaha kakekmu. Tamparan ini Adalah untuk tidak berusaha memperbaiki diri dan mengkhianati keluarga Kirana. Untuk memasukkanmu ke sekolah, ibumu memilih untuk tidak berobat. Aku kerja keras setiap hari agar kau tidak menderita. Bagaimana kau bisa menatap kami? Tamparan ini untukku, karena gagal sebagai seorang ayah, dan membiarkanmu tersesat. Ya ampun. Apakah keluargaku takkan pernah melihat masa depan cerah? Ayah, jangan lakukan ini. Semua kesalahan adalah milikku. Pak Damar, seperti yang kau lihat, akulah murid terbaik yang pernah kau ajar dalam 22 tahun. Kakek tua, seumur hidupmu cuma menggali tambang, mungkin bahkan belum pernah melihat surat penerimaan kuliah, kan? Mau pegang? Kau, Dan lihat kalian semua, bagaimana bisa membesarkan anak yang tak berguna seperti ini? Tidak malukah kalian? Evan, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah jurang pemisah antara kita. Aku diterima di universitas negeri terbaik provinsi, sementara kau hanya bisa masuk sekolah kejuruan. Kita beda jauh. Kita memang beda jauh. Hanya surat penerimaan dari universitas negeri sudah cukup membuatmu meremehkan semua orang. Tapi tahukah kau, bahkan rektor mereka hanyalah muridku. Ci, masih saja membual? Kau telah mempermalukan desa Oak, jadi kau harus dicoret dari silsilah keluarga dan dicaci maki semua orang. bagaimanapun juga, Evan adalah cucuku. Jika ada yang berani mengganggunya, kalian harus berurusan dengan tulang tua ini. Kakek tua, minggir. Dirga, Apa hakmu mengganggu orang lain? karena anakku adalah peraih nilai tertinggi kabupaten, membawa kehormatan bagi desa Oak, bahkan mendapat halaman sendiri di silsilah keluarga. Dan kau punya apa? Evan, beraninya kau tanya apa hakku? Surat penerimaan di tanganku ini adalah hakku. Jika ini zaman dulu, aku adalah dewa sastra yang turun ke bumi. Memukuli orang sepertimu seharusnya jadi kehormatan bagimu. Siswa Evan, karena prestasi akademiknya yang luar biasa, Telah diterima di Universitas Aurora kami. siswa Evan, karena telah mengharumkan nama bangsa, telah diterima di universitas ibu kota kami, Universitas Zenith, dengan khusus mempersembahkan surat penerimaan ini kepada siswa Evan. Saya Direktur Junaidi, dari Departemen Pendidikan Kabupaten. Yang mana Evan di antara kalian? Surat penerimaannya sudah ada di sini. Saya, Evan. Kamu memang cocok dengan gambaran itu. Evan kita sendiri, berkat nilai-nilai luar biasanya, sudah diterima oleh Universitas Zenith, Universitas Aurora, dan Universitas Ibu Kota, 3 sekolah top sekaligus. Ini pertama kali untuk kabupaten kita, dalam sejarah kita seluruhnya. Dia benar-benar aset nasional. Zenith, Aurora, dan ibu kota. Itu adalah 3 universitas top di seluruh Arkadia, dan mereka semua ingin Evan. Betapa luar biasa itu, Kak. Masuk ke salah satu dari sekolah-sekolah itu akan membawa kehormatan untuk keluarga. Dibandingkan dengan Evan, Universitas Negeri Dirga tidak layak bahkan untuk menyemir sepatunya.
Mulai sekarang, setiap kali orang menyebut desa Oak, mereka akan melihat kita dengan hormat. Saya sarankan kita mendedikasikan satu halaman seluruhnya di silsilah keluarga untuk Evan. Aku selalu tahu Evan kita bukan jenis anak yang akan menyia-nyiakan hidupnya pada hal-hal trivial. Evan, tidakkah kamu hanya mendapatkan 300 poin? Bagaimana 3 universitas menerima kamu sekaligus? Ayah, aku sudah bilang ke kamu. Aku bisa masuk ke universitas apapun yang aku mau. Bagus, bagus. Anakku benar-benar sesuatu. Direktur Junaidi, saya Kepala Desa Pak Sasmita, dari Desa Oak. Kepala desa, desa kamu benar-benar menghasilkan talenta luar biasa. Mulai sekarang, desa kamu akan menjadi model untuk kabupaten seluruhnya. Direktur Junaidi, anakku adalah peraih nilai tertinggi kabupaten. Evan bolos sekolah selama 3 tahun dan hanya mendapatkan 300 poin pada ujian. Apa? 300 poin? Surat penerimaan ini ada nama Evan di atasnya. Haha, ini pasti salah. Mereka pasti memasukkan Evan, bukan Dirga. Putra saya adalah peraih nilai tertinggi di kabupaten kita. Kalau mau menerima seseorang, pasti harusnya peraih nilai tertinggi, kan? Semua, maaf soal ini. Soal surat penerimaan, kami perlu kembali dan cek ulang. Apa yang perlu dicek ulang? Evan hanya mendapat 300 poin. Bagaimana mungkin dia masuk universitas prestis? Cek nilai Evan. Direktur Junaidi, Evan memang hanya mendapat 300 poin di ujian masuk, sedangkan Dirga dari Desa Oak mendapat 606, menjadikannya peraih nilai tertinggi di kabupaten kita. Direktur Junaidi, jadi 3 surat penerimaan ini ternyata untuk putra saya. Dirga, ambil ini. Ini peraih nilai tertinggi kabupaten kita, dan orang yang Anda cari. Direktur Junaidi, kami tetap harus kembali dan konfirmasi. Ayo kita pergi. Tenang, kamu adalah peraih nilai tertinggi kabupaten kita. Setelah mereka konfirmasi, mereka harus mengirimnya dengan perayaan besar, dan membawa surat penerimaan ke kamu. Kenapa mereka pergi, Evan? Dengan cucu tak berguna seperti itu, masuk SMK Selatan sudah terlalu bagus untuknya. Bagus. Dengan teknologi fusi nuklir terkendali ini, negara kita Arkadia akan melompat menjadi kekuatan utama dunia. Sebagai kepala insinyur proyek ini, kontribusi Evan tak terukur. Negara kita tidak pernah mengabaikan yang berjasa. Aku akan memberikan Evan penghormatan tertinggi Arkadia, medali bintang teknologi. Kamu akan secara personal mengirimnya. Lakukan ini dengan sangat serius, jangan biarkan pahlawan kita dipermalukan. Paham, aku akan langsung pergi. Apa? Cahaya teknologi ada di provinsi kita? Evan, dulu kau merebut jatahku, dan sekarang kau mencoba meniru diriku untuk mendapatkan surat penerimaan itu? Nilai itu tidak ada artinya. Bahkan jika aku dapat nilai 0 di ujian masuk perguruan tinggi, aku tetap akan masuk universitas terbaik. Sombong sekali. Direktur Junaidi, orang seperti dia. Saya sangat merekomendasikan Departemen Pendidikan untuk mengeluarkannya secara permanen, supaya tidak mempermalukan seluruh kabupaten kita. Evan, berhentilah bicara. Kalau kau dikeluarkan secara permanen, kau tak akan bisa sekolah lagi selamanya. Mau sekolah? Maka berlututlah dan mintalah padaku. Kau mau aku berlutut? Mimpi. Evan, kenapa kau begitu keras kepala? Kalau kau tidak sekolah, kau akan berakhir seperti aku dan ayahmu. Kau tak akan jadi apa-apa. Tolong, Kepala Desa, aku mohon padamu, beri anakku kesempatan lagi. Anakku baru saja bilang, suruh dia berlutut dan minta maaf, dan dia masih menolak untuk berlutut. Jadi, memohon padaku percuma saja. Evan, kau sudah bolos sekolah selama 3 tahun. Itu saja sudah menunjukkan karaktermu sangat bermasalah. Aku sudah mengambil keputusan. Saat aku kembali, aku akan memasukkan berkasmu dalam daftar hitam permanen. Anda adalah Direktur Departemen Pendidikan, dan hanya berdasarkan kata-katanya, Anda akan menghancurkan masa depan seorang siswa. Bukankah itu agak terlalu terburu-buru? Kau? Diam kau. Ini semua salahku. Bekerja jauh dari rumah sepanjang tahun. Aku tidak membesarkannya dengan benar. Itu sebabnya dia mengambil jalan yang salah ini. Tolong, bebaskan anakku. Ayah, jangan kau berlutut. Lepaskan aku. Kau mau apa?
Ayah, 3 tahun terakhir ini, aku telah melakukan penelitian ilmiah untuk negara. Lupakan masuk universitas. Bahkan para akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan, seperti anak buahku. Begitu identitasku terbongkar, merekalah yang seharusnya berlutut. Anakku selalu lebih pintar daripadamu. Bahkan untuk penelitian nasional sekalipun, pilihan pertama harusnya anakku. Kapan giliranmu, Robertus? Robertus, istrimu sakit, dan kau tak mampu bayar pengobatannya. Anakmu, kau abaikan. Pria tak berguna sepertimu pantas mati tanpa penerus. Aku tidak berguna, aku si jenius kecil yang tak berguna. Kumohon, aku memohon padamu. Tolong biarkan Evan pergi. Ayah. Kalau bukan karena kau dulu merebut kesempatanku ke ibu kota, aku bisa dapat nilai lebih tinggi. Pak Tua, katakan padaku, apa kau salah? Sujud. Aku sujud. Kakek, Ini salahku karena tidak membesarkan Evan dengan baik. Kumohon, biarkan dia pergi kali ini saja. Dirga, aku akan membunuhmu. Ayah, Si jenius kecil, aku sedang menginjak kepala ayahmu sekarang. Apa yang akan kau lakukan, kau? Dan kau. Aku ingin Evan menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana orang tua dan orang yang lebih tua darinya diperlakukan lebih buruk dari anjing tepat di depanku. beraninya kau, Dirga. aku akan mencabik-cabikmu. Dasar anak nakal, berani-berani kamu membantah seseorang? Ambil hukuman keluarga leluhur kami. Leluhur keluarga kami, dengarkan permohonan saya. Keturunanmu, Evan, telah menghabiskan hidupnya pada permainan bodoh, dikeluarkan dari sekolah, membawa aib kepada leluhur kami. Dia licik dan penuh tipu muslihat, membayar seseorang untuk berpura-pura sebagai rektor universitas. menghina dewa perang, dan menyeret seluruh klan turun bersama dia. Jadi kami sekarang memanggil hukuman keluarga leluhur untuk menghukum anak tidak tahu untung ini. Dan keluarkan Evan dari silsilah keluarga, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia. Evan masih hanya seorang anak, aku adalah orang yang gagal membesarkan dia dengan benar. Jika ada orang yang perlu dihukum, hukum aku. Kakek, Kepala desa, aku telah gagal sebagai seorang ayah. Jika hukuman diperlukan, biarkan itu jatuh pada aku. Ini semua kesalahan saya. Aku telah menjadi beban bagi Robertus. Aku telah menahan Evan. Aku adalah orang yang patut disalahkan dalam keluarga ini. Jadi jika kamu harus menghukum seseorang, hukum aku. Lihat sekumpulan si jenius kecil ini. Tak ada satupun dari kamu yang akan lolos dari ini hari ini. Tidak hanya kamu akan menghadapi hukuman keluarga, kamu akan dicoret dari silsilah keluarga. Pak Tua, dengan wewenang hukuman keluarga leluhur kami, sebagai elder, kamu telah gagal dalam tugasmu. Kamu memanjakan anak tidak tahu untungmu, kamu akan menerima cambuk leluhur. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Dengar, Pak Tua, Direktur Junaidi ada di sini. Jika kamu tidak ingin cucumu dikeluarkan, kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Aku mengakui kesalahan saya. kakek, Bagus. Bagus, kamu mengakuinya? Ayah, biarkan aku melakukannya. Aku sudah muak dengan seluruh keluarga si jenius kecil ini. Aku tidak bisa menahan mereka. Bagus. Anak saya adalah siswa yang luar biasa. Dia akan menjadi orang sukses. Posisi kepala keluarga akan menjadi milikmu suatu hari. Hukuman keluarga hari ini akan dilaksanakan oleh kamu. Hebat, terima kasih, Ayah. jangan kamu berani memukul kakek saya. Kakek, Ayah, kakek. Ayah, kakek, ayah benar-benar pecundang. Baru sekali dicambuk sudah pura-pura mati. Robertus, giliranmu. Kau mau mengaku? Ini semua salahku. Aku sudah lama pergi bekerja. Aku lalai mendidik anakku. Aku mengakui kesalahanku. tidak. Diam kau, Maria. Berapa lama lagi sampai ke desa Oak? Lapor, Jenderal, kita akan tiba di desa Oak dalam 1 jam. Tidak, itu terlalu lama. Kita harus sampai di sana dalam setengah jam. Siap, Pak. Maria, kalau bukan karena kau melahirkan Evan, aku tidak akan punya pesaing untuk posisiku dulu. Kau yang harus disalahkan. Tunggu, jangan pukul dia. Dia sedang tidak sehat kalau harus memukul seseorang. Pukul saja aku. Wah, para jenius kecil, hentikan sandiwara ayah dan anak yang saling menyayangi ini. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa lolos hari ini. Ayah, Kakek. Saya kepala desa Oak. Siapa kau? Ayah, aku sudah tahu, pasti si jenius kecil itu, Evan,
Dia sudah menghabiskan waktunya di luar selama 3 tahun. Tak heran dia membuat marah orang penting. Orang-orang ini datang pasti untuk menangkap Evan. Evan benar-benar brengsek. Dia mengambil uangnya dan bolos sekolah. Sekarang dia membuat masalah di mana-mana. Lihat ini. Evan pasti membuat marah orang penting. Jangan biarkan dia menyeret kita bersamanya. Pergi saja. Ayah, percayalah padaku. Begitu mereka tahu siapa aku, mereka akan memohon kita kembali. Ayo pergi. Berhenti. Jenderal Ares akan tiba. Tidak ada yang boleh pergi. Jenderal Ares akhirnya datang. Apa? Anak ini berani macam-macam dengan Jenderal Ares? Kita celaka. Jenderal Ares adalah pilar negara kita, Arkadia, perkataannya adalah hukum. Evan, kau mau membunuh kita semua? Direktur Junaidi, saat Jenderal Ares tiba, kau harus mendukung kami. Orang Evan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan khawatir. Jenderal Ares selalu tahu yang benar dan salah. Dia tidak akan pernah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Apa yang dilakukan sampah ini tidak akan menjerat orang lain. Direktur Junaidi, kita baru pertama kali bertemu. Kau bahkan tidak mengenalku sebelumnya. Namun kau percaya kata-katanya, memutarbalikkan fakta, dan mendukungnya. Orang sepertimu pantas melayani rakyat. Berani-beraninya kau mempertanyakan Direktur Junaidi? Dirga, kau mendapat nilai 600 dalam ujian masuk perguruan tinggi. Memang, kau peraih nilai tertinggi di kabupaten ini. Tapi lihatlah seluruh provinsi, atau bahkan seluruh negeri. Lalu apa nilai-nilaimu itu? Masih lebih baik daripada nilai 300 yang menyedihkan itu. Biarkan dia bicara. 3 universitas terkemuka ada di sini bersama-sama. Mereka pasti ke sini untuk penerimaan khusus. Direktur Junaidi, kau mengerti kan? Apakah kau benar-benar berpikir mereka ke sini untuk Dirga? Direktur Junaidi, jangan berani-berani mendengarkan omong kosongnya. Evan, kau masih menolak untuk melihat alasan. Kalau begitu jelaskan semua orang-orang ini. Sang jenderal ada di sini untukku, benar. Tapi bukan untuk menangkapku. Sebenarnya, dia ke sini untuk membersihkan namaku. Dia sudah gila, benar-benar gila. Evan sudah gila. Dengarkan, semuanya. Ikat orang gila ini dan seluruh keluarganya. Kita akan menyerahkan mereka ketika sang jenderal tiba di sini. Evan adalah cahaya teknologi Arkadia. Lukai dia dan kau mati. Hidup sang jenderal. Hidup sang jenderal. Tenang. Jenderal, di desa kami, bagaimana bisa ada orang brengsek seperti Evan? Dia berani menyinggung Anda, Jenderal. Tapi tenang saja, Jenderal, kami sudah mengusir Evan dari silsilah keluarga. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari desa Oak. Kalian mengusir seluruh keluarga Evan dari silsilah keluarga? Memutus semua hubungan? Jenderal, selama 3 tahun Evan pergi, dia di luar sana hidup mewah dan berpesta, bersenang-senang. Semua hal yang dia lakukan di luar sana, semua hal curang yang dia lakukan, kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya bisa menjamin itu. Evan sudah dikeluarkan dari sekolah sejak lama, dia belum kembali ke desa selama 3 tahun. Ah, Jenderal, bukankah seluruh urusan ini seharusnya tidak melibatkan terlalu banyak orang? Dan siapa kau ini? Melapor kepada Anda, Jenderal, saya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Dasar bodoh. Jenderal, Dirga ini diterima oleh 3 universitas bergengsi sekaligus, bintang yang sedang naik daun. Dia adalah pilar masa depan Arkadia. Kepala Insinyur, kami benar-benar buta tadi, kami gagal mengenali Anda, mohon maafkan kami, Kepala Insinyur. Mohon lupakan masa lalu, Kepala Insinyur. Mohon berkenan mengunjungi universitas kami yang sederhana. Kami bahkan bersedia untuk mendirikan fakultas terpisah khusus untuk Anda, dengan Anda sebagai dekan. Universitas Zenit bersedia menunjuk Kepala Insinyur sebagai rektor kami. Kami mohon pengampunan Anda, Kepala Insinyur. 3 universitas menjilat Evan seperti ini? Siapa sebenarnya Evan ini? Tidak mungkin. Itu mustahil. Akulah peraih nilai tertinggi. Kamu pikir kamu siapa? Evan adalah seorang akademisi dan kepala insinyur dari Akademi Ilmu Pengetahuan kami. Dia telah memberikan kontribusi luar biasa bagi Arkadia. Selain itu, pemimpin Arkadia menganugerahinya medali cahaya teknologi. Dia adalah sosok yang paling dihormati dan dimuliakan di negara kami. Apa? Kepala Insinyur? Jadi Evan ini? Apakah dia bahkan lebih tinggi dari seorang akademisi? Itu cucu saya, adalah seorang akademisi dan kepala insinyur. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Evan menjadi kepala insinyur? Anak saya, dia benar-benar mencapai ini. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di sini. Keluarga itu hanya si jenius kecil? Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Benar, Evan, si jenius kecil itu. Bagaimana mungkin dia dianugerahi medali cahaya teknologi? Hah? Itu palsu? Semua ini tipuan. Kalian semua palsu? Kalian bodoh? Berani-berani kalian menghina cahaya Arkadia?
tangkap mereka. Selama 3 tahun, Evan mengabdikan diri untuk penelitian, dan berhasil mengembangkan untuk Arkadia kami teknologi fusi nuklir terkendali. Pekerjaannya mendorong Arkadia ke puncak kekuatan global. Prestasi Evan ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Gelar cahaya teknologi, Evan benar-benar layak menerimanya. Selama 3 tahun itu Evan hilang, dia sebenarnya melakukan penelitian untuk negara. Itu tidak seperti yang mereka klaim. Dia tidak bermalas-malasan atau melakukan pencurian kecil. Dengan usaha sendiri, dia membuat Arkadia menjadi yang terkuat di dunia. Dengan prestasi seperti itu, keluarga Dirga masih mencapnya sebagai penjahat. Itu benar-benar keterlaluan. Siapa yang menyangka, identitas sebenarnya Evan akhirnya terbongkar, mereka yang menindas keluarganya akan membayarnya. Terima kasih. Karena telah membesarkan seseorang seperti Evan untuk negara kita, kalian juga pahlawan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Damar. Terima kasih. Ibu, ayah, kakek, aku minta maaf. Ini menyangkut rahasia negara. Jadi, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Kalian sudah sangat menderita selama bertahun-tahun. Aku minta maaf. Evan. Kakek. Aku tahu kamu bukan anak yang nakal. Aku selalu percaya padamu. Jenderal, Evan kami sudah berbuat banyak untuk negara. Bisakah Bapak berbicara dengan pihak berwenang, agar kami tidak dikeluarkan dari sekolah? Biarkan kami terus belajar. Evan adalah pahlawan terbesar Arkadia. Komandan telah memerintahkan bahwa permintaan apapun yang diajukan Evan dalam batas yang wajar, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tentu saja. Kepala Insinyur adalah kebanggaan provinsi kami. Sebutkan saja syarat apapun yang kalian punya. Sebagai gubernur provinsi ini, aku akan memenuhi permintaan Kepala Insinyur. Aku menghabiskan 3 tahun di Pangkalan Kutub, bekerja tanpa lelah untuk bangsa. Akhirnya, aku berhasil mengembangkan teknologi fusi nuklir terkendali. Seharusnya, aku kembali dengan penuh kejayaan untuk membantu membangun kampung halamanku. Tapi, Pak Sasmita, sebagai kepala desa Oakhaven, kau berulang kali menindas orang tuaku. Kau melukai keluargaku dengan parah. Kau bahkan mencoba mengusir kami dari desa. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita akan melunasi utang ini? Evan, setelah kamu dikeluarkan dari sekolah, aku hanya berusaha mempertahankan standar desa. Itu alasanku melakukannya, kamu salah paham? Salah paham. Kamu menjalankan tambang ilegal. Kamu menahan gaji para penambang. Lengan kakekku hancur. Tidak hanya kamu menolak memberinya kompensasi, tapi kamu juga mengancam dan menyuapnya. Kamu memaksa kakekku berlutut dan minta maaf. Dan itu disebut salah paham? Ya, Bawa dia pergi. Selidiki dan hukum dia sesuai hukum Arkadia. Ayah, Dirga, kamu menyalahgunakan posisi ayahmu sebagai kepala desa dan bertindak sewenang-wenang di desa. Kamu menghina kakek dan orang tuaku. Kamu bahkan main hakim sendiri dan memukuli keluargaku. Kamu benar-benar kejam dan bengis. Kamu seganas serigala. Evan, aku mohon. Kasihani nyawaku, ku mohon. Aku akui aku salah. Aku akan jadi budakmu, lakukan apa saja. Biarin aku pergi kali ini. Mengasihani kamu. Saat orang tuaku berlutut memohon, apakah kamu pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi? Sekarang kamu minta ampun? Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Aku peraih nilai tertinggi di kabupaten. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bajingan seperti Dirga, begitu bengis di usia muda, akan menjadi ancaman bagi masyarakat di masa depan. Aku akan membatalkan hasil ujiannya begitu aku kembali. Sebagai peringatan bagi semua orang, Dulu, kamu percaya Dirga adalah peraih nilai tertinggi di kabupaten, jadi masuk akal bagimu bahwa Universitas Zenith dan 2 lainnya datang untuknya. Saat Dirga menghina keluargaku sebagai pejabat Arkadia, kamu tidak hanya gagal menghentikannya, kamu malah memperburuk keadaan. Sekarang kamu tahu siapa aku. Kamu membuang Dirga seperti sampah. Adanya pejabat seperti kamu di Arkadia adalah tragedi yang sesungguhnya. Kepala Insinyur, izinkan aku menjelaskan. diam. Di provinsiku, berani-beraninya ada bajingan sepertimu, penjaga. Bawa dia pergi dan selidiki tuntas. Hukum dia sesuai aturan. Bagus. Robertus, anak kita, telah berhasil. Ya, iya. Ibu, bawa dia ke rumah sakit. Sekarang, atur rumah sakit terbaik. Kami harus menjamin keselamatan ibu kepala insinyur. Sekarang,
Kepala Insinyur, jangan khawatir. Rumah sakit ini adalah swasta terbaik di seluruh provinsi kami. Ada peralatan tercanggih. Ibumu akan baik-baik saja. Evan, aku akan kembali ke ibu kota sekarang untuk membawa spesialis medis terbaik untuk merawat ibumu. Terima kasih. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Kamu telah memberikan begitu banyak untuk negara kami. Ini adalah hal paling sedikit yang kamu pantas. Oh, benar, medali cahaya teknologi itu ada tombolnya. Jika kamu pernah dalam masalah, tekan tombol itu, bantuan akan datang. Itu sangat bijaksana dari Anda, Jenderal. Biarkan aku mengantar Anda keluar. Maria, kamu harus bertahan. Putra kita telah berhasil. Kamu pantas menikmati hidup sekarang. Dok, bagaimana dia? Tuan, dia menderita malnutrisi kronis dan dalam keadaan sangat lemah. Kami telah menstabilkan dia untuk sekarang, tetapi dia perlu dipantau di ICU. Terima kasih. Maria, tolong, kamu harus bertahan. Julian, karakter yang kamu perankan kali ini adalah seorang siswa SMA, dia dikenal sebagai cahaya teknologi Arkadia, kepala insinyur. Aku yakin setelah film ini, popularitasmu akan melambung lagi. Pasti dong, Julian kami, saat ini adalah bintang, paling top di negeri ini. Dia mau bergabung dengan kru kalian, itu suatu kehormatan buat kalian. Iya, hahaha. Maria, kamu harus bertahan, Evan bilang, ahli dari ibu kota akan segera tiba. Ini semua salahku, selama bertahun-tahun aku tak bisa menyembuhkan penyakitmu, bahkan tak bisa memberimu makan yang layak. Ini semua salahku. Aku harus bilang, Direktur, bagaimana cara kamu mengatur semuanya? Hari ini kan acara pembukaan? Ada yang nangis di sana. Bukannya itu membawa sial, Julian? Jangan marah. Aku akan segera urus ini, segera. Kenapa kamu nangis? Ayo berdiri. Kita mau mulai syuting, pergi dari sini. Maaf, sumpah, ini cuma kecelakaan. Hari ini upacara pembukaan syuting, tingkahmu yang cengeng ini, benar-benar keterlaluan. Tidak, istriku baru saja selesai operasi, aku cuma khawatir. Berani-beraninya membantahku, dasar orang tua dungu. Sudah ku bilang, itu kecelakaan. Hak apa kau memukulku? Memukulmu, anggap saja itu kehormatan dari Tuan Muda Julian. Sekarang berlutut dan berterima kasih padanya. Tuan Muda Julian, ada terlalu banyak yang melihat. Ini bisa terlihat buruk. Santai, ayahku yang punya tempat ini. Aku pukul siapa saja yang ku mau. Seseorang, ajari orang tua dungu ini pelajaran. Dia berani membuat Tuan Muda kita kesal. Dia cari mati. Ayah? Kamu baik-baik saja? Evan. Kenapa kau pukul ayahku? Wah, lihat si jenius kecil ini, dia bahkan punya anak. Nak, bapakmu di sini nangis dan buat keributan, menghambat syuting. Kau tahu berapa biayanya per hari? Syuting? Apa syuting lebih penting daripada nyawa manusia? Yang kita syuting hari ini adalah kisah cahaya teknologi dari Arkadia. Bahkan jika beberapa orang mati, apa masalahnya? Apa masalahnya kalau cuma beberapa orang tewas? Itu bukan apa-apa. Cahaya teknologi yang kamu bicarakan adalah orang yang menemukan fusi nuklir terkendali. Orang kampungan ini tahu soal cahaya teknologi? Cahaya teknologi adalah penghargaan tertinggi Arkadia. Diberikan untuk mereka yang mengabdi pada bangsa kita. Dan kamu memperlakukan rakyat seperti ini? Kamu tidak pantas membuat film tentang cahaya teknologi. B. Kampungan. Tuan Muda Julian dipilih langsung oleh gubernur untuk memerankan cahaya teknologi. Beraninya kamu mempertanyakannya? Dia kejam dan bengis. Membiarkannya memerankan cahaya teknologi adalah aib bagi Arkadia. Beraninya kamu menghina aku, brengsek? Sepertinya kamu masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Tuan Muda Julian kami adalah bintang muda paling populer saat ini. Dia juga anak orang terkaya di provinsi ini. Sampah rendahan seperti kamu, kalau berani menyinggung Tuan Muda Julian kami, kamu mati. Bintang muda populer, anak orang terkaya. Jadi itu alasanmu untuk menindas rakyat. Sepertinya kamu masih belum paham jarak antara kita. Aku menghasilkan 2 juta rupiah sehari. Kamu dapat berapa?
Apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Bahkan kalau aku cuma dapat 3.000 rupiah sebulan, uang ini didapat dari keringat dan darahku sendiri. Aku tidur nyenyak memakainya, tidak seperti kalian. Kalian jadi kaya, dengan memangsa rakyat dan jadi sampah kaya tak berperasaan. 3.000 rupiah, itu bahkan tidak cukup untuk tuan muda Julian kami, membeli segelas bubble tea. Sekarang aku tahu kenapa orang-orang seperti kamu berani ngomong sembarangan. Kalian cuma katak dalam tempurung. Kamu bilang istrimu di ICU, itu biayanya puluhan ribu sehari. Orang rendahan seperti kamu, mampukah membayarnya? Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata, aku bisa usir ibumu dari sini. Ayo coba kalau berani. Siapa yang berani? Aku sedang memerankan Cahaya Teknologi, kepala insinyur. Dia yang paling berkuasa di seluruh Arkadia. Kalau kau berani ganggu syuting kami lagi, dan kami jadi gagal, dan kepala insinyur marah, kau sanggup tanggung akibatnya? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Ayahku adalah direktur rumah sakit di sini. Kami sudah bayar untuk pengobatan kami. Hak apa yang kau punya untuk mengusir kami? Hei, si jenius kecil. Pendapatan harian rumah sakit ini mencapai ratusan juta rupiah. Kau pikir kami peduli dengan uang recehmu? Kau berani sentuh ibuku? Kau akan menyesal. Kau dengar itu? Dia bilang akan buat aku menyesal. Mereka masih belum paham, uang bisa buat apa saja. Aku akan tunjukkan apa yang berani aku lakukan. Hei, ayah. Aku di rumah sakit, ayah. Ada beberapa orang bodoh yang tidak tahu diri di sini yang berani menantangku. Dasar idiot mana yang berani ganggu anakku? Aku segera ke sana. Dasar anak kecil. Tunggu saja sampai ibumu diusir. Evan, ayahnya adalah direktur rumah sakit. Kita harus bagaimana? Tenang saja, ayah. Aku punya rencana. Operasi ini harus cepat dan bersih. Peringatan, Cahaya Teknologi, keamanan. Aku ingin lihat siapa yang begitu tidak tahu diri sampai berani ganggu Cahaya Teknologi. Berkumpul. Pergi beri penghormatan kepada Cahaya Teknologi. Siap. Cahaya Teknologi baru saja menjabat, dan sudah dalam masalah. Kalau Dewan Tertinggi dengar soal ini, posisiku sebagai gubernur akan tamat. Anak buah, ikut aku ke rumah sakit, kita akan dukung Cahaya Teknologi. Biar kulihat siapa yang berani ganggu anakku. Beraninya kau yang bukan siapa-siapa membantah anakku? Ayah, dia itu. Katanya aku tidak pantas memerankan Cahaya Teknologi. Dasar brengsek, anakku adalah bintang top. Kalau dia tidak pantas, siapa lagi? Kau? Bagaimana jika ku beritahu kalau aku adalah Cahaya Teknologi? Berani-beraninya kau memalsukan identitas Cahaya Teknologi? Kau cari mati. Sungguh sombong. Memalsukan identitas Cahaya Teknologi adalah kejahatan berat. Rumah sakit kami tidak akan melindungi bajingan sombong seperti ini. Penjaga, lemparkan keluarga miskin ini keluar jendela. Jangan kotori rumah sakit kami. Evan, mereka jumlahnya banyak. Harus bagaimana? Jangan khawatir, ayah. Akan ada yang datang sebentar lagi untuk menangani mereka. Masih saja bersikap sombong padahal mau mati? Mari kita lihat siapa yang berani menangani kami. Tangkap mereka. Astaga, Evan dalam bahaya. Cepat. Ayah. Ayah. Hentikan. Jangan pukul ayahku. Kalian bertindak seperti tiran. Kalian akan segera membayar harga yang mahal. Atas perbuatan kalian. Bayar harga apa? Penjaga, cabut selang oksigen dari ibu orang ini. Kalau kau sentuh ibuku, akan kubuat kau menyesal masih hidup. Bahkan sekarang. Kau masih berani mengancam kami? Bahkan jika kubunuh seluruh keluargamu, apa yang bisa kau lakukan? Si idiot ini hanya bisa mulut doang. Abaikan saja mereka, cabut. Hentikan. Ini akibatnya melawan aku. Berani menyinggung anakku? Kau bisa menyesalinya di kehidupan selanjutnya. Berhenti. Siapapun yang berani menyinggung Cahaya Teknologi, harus mati. Siapa sih orang buta dan bodoh yang berani mengganggu Evan? Ayah. Komandan, Gubernur, kamu sudah di sini? Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya bisa menyiapkan sambutan yang layak. Kemana saya pergi?
Apakah saya perlu meminta izinmu? Tidak sama sekali. Dasar brengsek, saya adalah aktor yang memerankan cahaya teknologi. Sekarang bahkan gubernur sendiri ada di sini. Kamu mati hari ini, pasti. Siapa yang mati hari ini masih bisa diperdebatkan. Kamu hampir mati dan masih bicara kasar, saya akan memberimu pelajaran hari ini. Komandan, anak inilah yang menyebabkan masalah. Kenapa kamu memukul saya? Bodoh, apakah kamu tahu siapa yang kamu ganggu sekarang? Dia hanya anak miskin. Beraninya kamu. Jenderal Ares telah tiba. Siapa orang bodoh yang buta yang berani mengganggu Evan? Bahkan Jenderal Ares telah datang. Apakah dia juga di sini untuk anak itu, gubernur, komandan, dan sekarang Jenderal Ares juga ada di sini? Apa latar belakang anak ini sebenarnya? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi sekarang. Kamu baik-baik saja? Kalau kamu datang 1 detik lebih lama, para jenius kecil ini sudah mencabut selang oksigen dari ibu saya. Santai saja. Saya sudah mengatasi ini. Tangkap setiap orang dari mereka. Jenderal, kami tidak bersalah. Kamu bermain-main dengan nyawa orang. Dan kamu masih berani mengaku tidak bersalah? Jenderal, mohon. Keluarga miskin ini tidak bisa membayar tagihan mereka. Sebagai direktur, saya berhak mengusir mereka. Mengecewakan, pemerintah provinsi sudah menanggung semua biaya, dan kamu masih saja mengeluarkan kebohongan. Aku adalah aktor yang memerankan cahaya teknologi. Itu terdaftar negara, kamu tidak bisa menahan aku. Aktor? Kamu tahu siapa ini? Orang ini di sini adalah pilar negara kita, Arkadia. Dia adalah Evan, yang secara pribadi dianugerahi medali cahaya teknologi oleh komandan sendiri, kepala insinyur. Apa? Dia? Cahaya teknologi? Karena? Si bocah ini? Bagaimana itu mungkin? Bodoh. Evan adalah pahlawan nasional Arkadia. Kamu telah menghina cahaya teknologi itu sendiri, dan bahkan berusaha membuang seluruh keluarganya dari atap. Itu adalah pelanggaran berat. Bawa mereka. Tuan, Jenderal. Kepala Insinyur. Ini adalah kesalahan saya, karena tidak mengatur semuanya dengan baik. Mohon terima permintaan maaf saya. Kalau terserah saya, kita seharusnya membawa ibu kepala insinyur ke rumah sakit militer kita, untuk menghindari orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa lagi yang mengganggu kepala insinyur. Saya juga sudah membawa dokter terbaik dari kota besar. Evan, bagaimana menurutmu? Yang penting, ibuku sembuh, itu saja. Saya jamin itu. Tidak hanya ibumu akan pulih sepenuhnya, tapi lengan kakekmu juga akan diperbaiki. Luar biasa. Terima kasih. Lihat ini. Kakek, ibu, dan ayah. Evan, Ada 10 juta rupiah di kartu ini. Mulai sekarang, kalian tidak perlu bersusah payah lagi. Ya ampun. Nah, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Evan kita benar-benar sudah sukses. Evan, semua ini dari negara. Sekarang kamu sudah punya kemampuan, kamu harus mengabdi pada negara. Evan, ada hal buruk yang terjadi. Kirana kabur dari rumah. Apa? Pak Damar, apa Bapak tahu Kirana pergi kemana? Saya hanya tahu dia pergi ke kota Mega. Evan, kamu harus mencari Kirana. Dia cuma seorang gadis muda, sendirian di luar sana. Kalau dia mengalami masalah, bagaimana nanti? Jenderal Ares, teman saya hilang di kota Mega. Saya akan mengirimkan informasinya. Saya sedang dalam perjalanan ke kota Mega sekarang. Dimengerti. Saya akan segera mengerahkan tim pencarian. Evan, karena kamu juga akan ke kota Mega, ada perusahaan teknologi puncak di sana. Anggap saja itu hadiah. Pak Damar, kartu ini berisi 10 juta rupiah. Tolong, terimalah. 10 juta rupiah? Tidak, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima ini. Dulu Bapak mendukung saya secara finansial. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Uang ini seharusnya menjadi milik Bapak. Saya berangkat ke kota Mega sekarang. Saya akan membawa Kirana kembali. Kirana, aku akan mencarimu. Kirana, ya ampun, akhirnya kutemukan kau. Evan, tunggu. Kamu ngapain di sini? Pak Damar bilang padaku, kalau kamu kabur dan sampai di kota Mega, aku sudah mencarimu selama ini. Kamu malah nyariin aku daripada sekolah. Kirana, aku nggak perlu sekolah lagi. Ternyata aku juga kerja di sini. Artinya, kita bisa bersama dari sekarang. Evan, kamu sudah nggak ada harapan. Kakekmu sudah berusaha keras buat kamu dapat tempat di SMK Selatan. Dengan kepintaranmu, walaupun kamu bolos sekolah 3 tahun,
Kalau kamu mau serius dan fokus, dan kerja keras, kamu masih bisa masuk S2. Tahu? Gimana bisa kamu lakuin ini ke dia? Kirana, bukan begitu. Kamu nggak tahu betapa kecewanya aku. Dulu, supaya kamu bisa sekolah, aku rela nggak sekolah. Tapi, kamu malah bolos 3 tahun penuh. Dan sekarang, supaya kamu bisa sekolah lagi, aku kerja keras di sini cuma buat nabung biaya sekolahmu. Dan kamu ngapain? Kamu keluar lagi. Kamu sudah sangat mengecewakanku. Kau benar-benar mengecewakanku. Kirana, masalahnya, aku bos perusahaan teknologi ini. Dengan yang sudah kulakukan, aku sudah selesai dengan sekolah. Cukup, pemilik perusahaan ini. Kau tahu perusahaan ini bernilai lebih dari 100 juta dolar? Kau, si bos, kenapa tidak sekalian klaim kau adalah cahaya teknologi? Sebenarnya, aku adalah cahaya teknologi. Baiklah, sadarlah Evan. Omong kosong takkan mengubah takdirmu. Hanya dengan bekerja keras dan berusaha lebih giat, kau bisa mengubah nasibmu. Ketika aku datang ke sini untuk bekerja, orang-orang merendahkanku karena tak berpendidikan. Aku tak ingin kau mengikuti jalan yang sama. Kirana, kau sudah berkorban banyak untukku. Tapi, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan membalasnya. Evan, apa kau tidak berhasil mendapatkan uang sekolah? Sekolah kejuruan yang menyebalkan itu memungut biaya Rp200.000 setahun hanya untuk uang sekolah. Aku akan menutupnya cepat atau lambat. Evan, tolong, pergilah ke sekolah. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang sekolah. Aku tak tega melihatmu terus terpuruk seperti ini. Kirana, aku tahu niatmu baik. Tapi sebenarnya, identitasku saat ini benar-benar. Cukup, aku akan mengurus uang sekolah untukmu. Kirana, tunggu. Dengarkan aku. Kirana, dengarkan aku. Permisi, apakah Anda akademisi Evan? Saya Evan. Akademisi Evan, ini kartu saya. David, manajer perusahaan teknologi puncak. Akademisi, panggil saja saya David. Saya diberitahu bahwa Anda akan datang hari ini. Bagaimana jika saya menunjukkan Anda ke kantor Anda? Tidak perlu, saya tahu jalannya. Oh, benar. Ambil file gadis itu dan bawa ke saya. Segera, Pak. Jangan khawatir, Akademisi Evan. Saya akan langsung mengerjakannya. Kirana, kamu harus percaya saya sekarang. Tentang siapa saya sebenarnya, kan? Gadis-gadis yang kamu kenalkan kepada saya belakangan ini sudah sangat bagus. Kamu buta atau apa? Kamu berani menabrak saya? Dari departemen apa kamu? Kamu pikir saya tidak bisa memecat kamu? Apa yang kamu mau? Minta maaf. Kamu tahu tuan muda kami adalah manajer umum perusahaan ini kan? Cukup satu kata dari dia untuk memecat kamu. Kamu percaya itu? Manajer umum, kekuatan yang cukup besar kamu punya. Ada masalah? Saya lihat kamu punya sikap. Nak, hei sekarang, tuan muda, jangan marah. Bocah ini mungkin magang baru, dia belum pernah melihat kamu sebelumnya, itu sebabnya dia beraksi. Bocah kecil, berlutut, sekarang, dan tundukkan kepala untuk minta maaf. Kamu mau saya berlutut dan minta maaf? Kamu tahu siapa saya? Suruh aku berlutut dan minta maaf. Kamu tahu siapa aku? Siapa yang peduli siapa kamu? Kamu tahu bahwa paman tuan muda kami adalah ketua perusahaan ini? Bukankah aku sudah bilang, memecat kamu hanya perlu kata-kata tuan muda kami? Bocah, kalau kamu berlutut dan minta maaf kepada aku sekarang, aku mungkin masih bisa memberi kamu jalan keluar. Kalau kamu terus membantah, aku akan tunjukkan. Apa itu kekerasan masyarakat? Kalau begitu aku ingin melihatnya. Dasar kurang ajar. Patahkan tangan dan kakinya dan beri dia pelajaran. Ya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Leo, ini semua kesalahpahaman besar, campur aduk total, izinkan aku memperkenalkan kamu, ini adalah... Kesalahpahaman apa? Bocah ini menabrak tuan muda kami, dan tidak minta maaf. Siapa yang peduli siapa dia? David? Jadi bocah ini orang kamu? Pantas dia punya sikap seperti itu. David, kamu harus berpikir keras kalau benar-benar mau membela orang ini dan melawan Leo. Jadi kamu Leo ya? Aku baru datang ke perusahaan hari ini, dan sudah melihat pertunjukan bagus. Sepertinya kamu biasanya menindas orang lain di perusahaan, ya? Bocah, jangan berpikir hanya karena kamu punya dukungan David, kamu bisa bicara seenaknya. Aku beritahu kamu, bahkan jika David sendiri berdiri di sini, aku tetap akan menghajar kamu. Lakukan. Leo, dia CEO baru perusahaan kita, kamu tidak boleh menyentuhnya, dan CO? Oh, aku sangat takut. David,
Seorang preman jadi CEO kita? Kamu pikir aku baru lahir? Aku tidak akan bercanda tentang hal yang serius ini. Dia benar-benar CEO baru kita. Tuan muda, jangan dengarkan David yang ngomong nonsens di sini. Kalau dia benar CEO perusahaan ini, maka aku cahaya teknologi. Menurutku, hari ini kita harus memukuli David sekalian saja. David, aku percaya kamu kali ini, tapi kalau aku tahu kamu berbohong. Kamu tahu apa yang akan terjadi. Ayo kita pergi. Akademisi Evan, Leo itu, dia selalu suka main kasar, karena pamannya adalah ketua, jangan dipikirkan. Ketua Dewan? Ketua kita namanya Arthur, dia yang mengatur untuk menyerahkan perusahaan kepada kamu. Jadi Arthur ini pasti orang Jenderal Ares. Orang jahat seperti itu. Kita akan urus dia nanti. Tentang hal yang aku minta kamu cari tahu, ada hasilnya? Namanya Kirana. Dia hanya sampai SMP, di perusahaan, dia hanya bisa jadi tukang bersih-bersih. Bawa dia ke sini sekarang. Mulai sekarang dia akan wakil presiden perusahaan kita. Akademisi Evan, bukannya itu agak tidak tepat? Kamu mempertanyakan keputusan saya? Tidak, tentu tidak. Aku akan langsung lakukan. Kirana sayang, jadi akhirnya kamu sadar juga? Aku setuju dengan syaratmu. Tapi, aku mau 1 juta rupiah. Hei, cuma 1 malam bersama Tuan Muda, berani-beraninya kamu minta 1 juta rupiah? Kamu pikir kamu siapa? Selebriti kelas atas? Neh, Aku butuh uangnya sekarang. Beri aku 1 juta rupiah. Nanti aku lakukan apa yang kamu mau. Kirana, 1 juta rupiah bagiku sama sekali bukan apa-apa. Tapi, aku bisa memberimu uang tunainya. Namun, kamu akan menghabiskan waktu seminggu penuh bersamaku. Kamu tahu berapa banyak wanita yang menangis dan merengek untuk mendapat perhatian Tuan Muda? Sekarang dia suka padamu, kamu harus merasa terhormat. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Apa yang kamu bicarakan? Kirana, aku punya banyak wanita di kota Mega. Tapi satu-satunya yang bisa memberimu 1 juta rupiah adalah aku. Tidak ada orang lain. Kesabaranku sudah hampir habis. 1 juta rupiah untuk seminggu. Kita sepakat? Baik. Aku akan melakukannya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo, masuklah. Evan, aku sudah dapatkan uang untukmu. Kamu harus fokus belajar, ya? Ayo. Pastikan Leo senang. Gadis kecil. 1 juta dolar, itu lebih banyak uang daripada yang akan kamu lihat seumur hidupmu. Kirana, kamu mau uangnya? Kalau begitu, kamu harus membuatku senang. Kalau begitu, aku mungkin bahkan akan memberikan bonus kecil. Ada orang lain di sini. Berikan saja uangnya padaku, dan aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Kamu datang ke sini untuk menjual diri. Sekarang kamu takut ada orang yang melihat? Aku akan memberitahu kamu sesuatu. Setelah aku selesai dengan kamu, aku akan menyerahkan kamu ke anak-anakku. Biarkan mereka giliran mereka. Terima kasih, Leo. Kirana. Aku sudah mendapatkan uangnya, tapi aku bukan orang yang suka membuang-buang. Seluruh minggu ini, kamu nikmati saja. Kamu brengsek. Aku tidak mau uangnya lagi. Aku mau pulang. Pergi, sudah terlambat. Kirana, aku akan menebusnya. Kamu sudah terlalu banyak menderita selama ini. Kirana di mana? Akademisi Evan, sesuatu yang buruk terjadi, Kirana masuk ke mobil Leo dan mereka pergi. Leo, Kirana kok bisa sampai sama dia? Leo itu benar-benar bejat. Di kota Mega, dia sudah menghancurkan hidup banyak wanita tak bersalah. Tapi keluarga Surya itu kaya raya, jadi tetap saja banyak cewek yang mengantri buat dia.
Evan, tolong Evan, kembali saja ke sekolah. Aku akan cari cara buat bayar uang sekolahmu. Aku nggak tega lihat kamu menghambur-hamburkan hidupmu seperti ini. Kirana, Aku tahu kamu bermaksud baik, Kirana. Tapi situasiku, identitas asliku sebenarnya. sudah cukup. Aku yang urus. Tidak, Kirana dalam bahaya. Telepon Arthur Surya sekarang. Suruh dia hentikan Leo. Kamu ikut aku buat selamatkan Kirana. Oke, ayo. Leo Surya, aku akan melaporkan kamu untuk ini. Lapor aku, kamu? Kamu kesini buat cari uang. Dan berani-beraninya kamu melaporkan aku, biar aku perjelas. Di kota Mega, akulah hukumnya. Kalau kamu nggak bikin aku puas dengan benar, kamu nggak akan dapat sepeser pun, kamu dengar. Dasar monster, kamu akan mati untuk ini. Lepaskan. Sekarang, terus lawan. Ayo, melawan, tahu nggak, makin kamu melawan, makin aku senang. Berani-beraninya kamu gigit aku akan ambil kamu sekarang. Lepaskan Kirana. Tidak apa-apa, sudah aman sekarang, Kirana. Maafkan aku, Kirana. Ini semua salahku. Evan, kupikir aku tidak akan bertemu kamu lagi. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu mengacaukan rencanaku. Di siang bolong, kau berani melakukan perbuatan hina. Seperti ini. Kalian yang pantas mati. Dia yang mendekati bosku. Tanya sendiri kalau tidak percaya. Wanita ini mengambil 1 juta rupiah dariku, sebagai ganti untuk seminggu bersamaku. Memangnya urusanmu apa? Evan, bukan seperti itu. Biar aku jelaskan. Aku mengerti. Kamu berusaha mendapatkan uang sekolahku, kan? Evan, aku sudah cukup menderita karena tidak punya pendidikan. Saat aku datang ke kota untuk bekerja, paling-paling cuma jadi tukang bersih-bersih. Aku tidak mau kamu menderita seperti itu. Maaf, aku berhutang banyak padamu. Tapi percayalah padaku, aku tidak berbohong padamu hari ini. Benar, Nona Kirana. Sekarang, Akademisi Evan adalah CEO perusahaan teknologi puncak kami, dan Akademisi Evan bilang, dia ingin kamu menjadi wakil presiden kami. Kau ini CEO atau seorang akademisi? Kirana, aku akan memperbaikinya. Mulai hari ini, kita takkan pernah terpisah lagi. Omong kosong. David, aku bahkan tak percaya dia CEO. Dan sekarang kau klaim dia akademisi? Kau pikir kau bohongi siapa? Tepat sekali. Seorang akademisi seharusnya figur yang sangat dihormati. Lihat orang ini, anak yang masih hijau. Kalau kau bilang dia akademisi, maka aku cahaya teknologi. Akademisi Evan datang atas rekomendasi ketua. Dia merekomendasikannya secara pribadi, mana mungkin itu palsu. Kalau kau tak percaya, aku bisa telepon ketua sekarang juga. Kau pikir aku baru kemarin lahir? Kau telepon ketua? Kau tak layak, David. Apa yang kau coba lakukan? Menelpon pamanku? Kau benar-benar pikir pamanku akan membelamu? Cukup. Apa? Apa kata pamanku padamu? Ketua mungkin sedang sibuk saat ini, aku yakin dia akan angkat sebentar lagi. Sibuk? Ya, sibuk. Kau berani mengancamku? Penjaga. Ikat kedua orang ini untukku. Aku akan buat mereka berharap mati saja. Aku ingin lihat siapa yang berani. Siapa yang begitu berani? Akademisi Chu. Dia adalah ketua perusahaan kami, Arthur. Paman Arthur, apa yang kamu lakukan di sini? Dasar anak kecil. Jika saya terlambat 1 detik, seluruh keluarga Zhang akan hancur karena kamu. Paman Arthur, kamu memukul saya. Kamu tahu apa? Aku akan bilang ke ayah. Teruslah bicara, dan bahkan saya tidak bisa menyelamatkan kamu hari ini.
Akademisi Chu, saya minta maaf atas ketakutan itu. Ketua, kamu, keluarga Zhang benar-benar memiliki kota Mega dalam genggaman. Akademisi Chu. Panggil saja saya Arthur. Semua ini adalah kesalahan anak tidak tahu berterima kasih ini. Ini yang akan kita lakukan. Di sini, di depan kamu, aku akan mematahkan kedua kakinya sekarang untuk menebus kesalahan kepada kamu, Akademisi Chu. Dia benar-benar seorang akademisi. Kita sudah tamat. Kita telah menyentuh seorang akademisi. Bukankah kita sudah seperti mati? Tidak mungkin. Dia hanya anak yang masih hijau. Bagaimana dia bisa menjadi seorang akademisi? Diam. Minta maaf kepada Akademisi Chu, sekarang. Cepat. Maaf, Akademisi Evan. Leo adalah satu-satunya putra keluarga Surya, dia sudah dimanjakan sejak kecil. Aku tak pernah menyangka dia berani berbuat nekat seperti hari ini dan menyinggung seorang akademisi. Hukum dia sesukamu. Keluarga Surya tak akan berkata apa-apa. tidak, Paman Arthur. Kenapa kamu selalu membela orang lain melawan keluarga sendiri? Walaupun dia seorang akademisi, keluarga Surya tidak takut padanya. Mau diam tidak kau? Apa kau tahu siapa sebenarnya Akademisi Evan itu? Akademisi Evan adalah cahaya teknologi untuk Arkadia. Arthur, Apa perintah Anda, Akademisi? aku bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, jika keponakanmu hanya menyinggung aku, mengingat kedudukanmu, aku bisa memaafkannya sekali. Tapi Kirana adalah pacarku, menghina dia. Berarti melanggar batas akhirku. Dasar anak durhaka. Kau mau membunuhku? Itulah akibatnya kalau tidak patuh. Kau mencoba membunuhku. Evan, mungkin kita sebaiknya melupakan ini saja. Lagi pula, kita tidak terluka. Kamu terlalu baik hati. Kalau orang seperti ini tidak kita hadapi, dia akan membuat masalah, cepat atau lambat. Bahkan wali kota-kota Mega harus menghormati keluarga Surya. Aku tidak ingin kamu langsung membuat musuh. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu tidak perlu takut pada siapapun lagi. Baiklah, Pak Chu, Leo, hari ini, demi Kirana, aku akan membiarkanmu kali ini. Tapi, kalau kau coba lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Leo, sebaiknya kau minta maaf pada Pak Chu. Bangun dan minta maaf. Bantu aku bangun. Bangun dan minta maaf padaku. Terima kasih, Pak Chu. Terima kasih, Pak Chu. Arthur, setelah kau kembali, aturkan sebuah jamuan untukku. Undang semua tokoh terkemuka di kota Mega. Aku akan secara resmi mengumumkan bahwa aku mengambil alih sebagai CEO dari perusahaan teknologi puncak. Dan mulai hari ini, Kirana akan menjadi wakil presiden perusahaan. Jangan khawatir, Pak Chu. Akan segera ku selesaikan. Leo, mulai hari ini, kau bukan lagi manajer umum perusahaan. Dan pada hari jamuan itu, kau akan membawa hadiah dan, di depan semua orang, secara pribadi, meminta maaf kepada Kirana. Kau? David, setelah kita kembali, kumpulkan semua karyawan. Aku ingin semua orang tahu bahwa Kirana adalah wanitaku. Dan juga wakil presiden perusahaan. Ya, Pak, segera saya kerjakan. Kirana, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Mulai sekarang, kamu adalah wakil presiden perusahaan ini. Jangan khawatir, aku di sini. Tapi aku masih sedikit gugup. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Evan, akademisi kita. Beliau adalah CEO baru perusahaan kita. Akademisi Evan adalah akademisi termuda di Arkadia. Saya yakin, dengan pimpinan Akademisi Evan, perusahaan kita akan menjadi pemimpin industri. Adapun Ibu Lin di sini, saya yakin kalian semua sudah mengenalnya. Dulu beliau adalah petugas kebersihan kita. Namun, izinkan saya beritahu kalian semua, jabatan aslinya adalah wakil presiden perusahaan kita. Kirana adalah pacar saya dan juga wakil presiden perusahaan. Mulai sekarang, saya tidak akan mentolerir siapapun yang meragukan Kirana.
Perusahaan teknologi puncak tidak akan membiarkan ketidakpatuhan. Ya, Pak. Leo benar-benar kacau kali ini. Untuk acara jamuan makan 10 hari lagi, kita harus menyiapkan hadiah yang mewah untuk meminta maaf dari akademisi Evan. Saudara, semua ini hanya untuk seorang akademisi, dan kau memukuli anakku sampai babak belur? Saudara, akademisi Evan bukan akademisi biasa. Diam. Kau lupa diri? Kau tidak lain hanyalah anak haram keluarga Surya. Kau pikir bagaimana kau bisa sampai di posisimu sekarang? Kalau kau mau menjilat akademisi yang disebut-sebut itu, ya, aku tak peduli. Tapi kau memukuli anakku sampai babak belur. Aku takkan membiarkan ini begitu saja. Kalau kita menyinggung akademisi Evan, keluarga Surya bisa dihancurkan dalam sekejap. Aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga Surya. Apa artinya seorang akademisi? Victor akan segera kembali. Begitu Victor kembali, aku akan membuat Evan itu membayar dengan darahnya. Ayah, Paman Victor akan pulang. Sempurna. Pamanmu adalah tangan kanan Jenderal Ares. Dia benar-benar tak tertandingi dalam kekuasaan dan pengaruh. Nanti saatnya tiba, dia pasti akan membalas dendam untukmu. Arthur, begitu Victor kembali, aku juga akan menyelesaikan urusan denganmu. Evan, wah, kantormu luas sekali. Aku bahkan belum pernah masuk ke kantor CEO sebelumnya. Mereka semua meremehkanku karena aku tidak berpendidikan. Mereka cuma mengizinkanku membersihkan lorong-lorong. Kirana, kau sudah melalui banyak hal selama bertahun-tahun ini. David, mulai sekarang, Kirana bekerja denganku. Laksanakan. Ya, akan segera kukerjakan. Kirana, aku sudah menyiapkan profesor-profesor terbaik di negeri ini untukmu. Mulai sekarang, lupakan urusan perusahaan. Fokus saja pada studimu. Evan, selama bertahun-tahun ini, apa kau juga banyak menderita? Akademisi, ada hal buruk yang terjadi. Aku masih perlu mengenal tempat ini. Aku akan minta David mengajakku berkeliling. Jangan khawatir. Kirana adalah pacarku dan penyelamat terbesarku. Tidak ada hal tentang diriku yang perlu disembunyikan darinya. Akademisi, Victor akan kembali. Leo adalah putra satu-satunya keluarga Zhang. Kalau sudah begitu, mereka pasti akan cari masalah. Arthur, sejauh yang saya tahu, kau adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi kamu bukan anak dari istri pertama. Makanya kamu selalu diabaikan. Sedangkan yang tertua, Pak Surya, dan yang termuda, Victor, adalah saudara kandung. Akademisi Evan, bagaimana kamu tahu semua itu? Saya juga tahu bahwa Pak Surya menguasai semua kekuasaan di kota Mega. Bahkan wali kota tunduk padanya. Dan Victor adalah pelindung di bawah Jenderal Ares. Pangkatnya setara dengan gubernur. Sepertinya kamu, Akademisi Evan, sudah memiliki rencana. Tapi jika Victor benar-benar kembali untuk membuat masalah, apa yang harus kita lakukan? Sudah saya kasih mereka kesempatan. Mereka tidak mengambilnya. Kalau begitu mereka tidak bisa menyalahkan saya karena kejam. Jamuan makan akan berjalan sesuai rencana. Saya ingin melihat apa yang mereka akan coba. Dimengerti. Evan, apakah saya membuat masalah untukmu? Evan, Dasar kamu. Leo sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Alasan saya tidak menghadapinya langsung hari itu adalah untuk menarik para pendukungnya keluar. Untuk mengembalikan keadilan kepada masyarakat. tapi saya dengar Jenderal Ares adalah nomor 2 di Arkadia. Di atas semua orang. Bukankah ini akan membuatmu mendapat masalah? Jenderal Ares adil dan tidak egois. Mereka hanya menggunakan nama Jenderal Ares untuk melakukan apapun yang mereka mau. Dengan melakukan ini, saya membantu Jenderal Ares membersihkan rumah. Dia akan berutang 1 pada saya. Oh, kamu hanya bicara besar. Saya tidak bicara besar. Perusahaan teknologi Puncak adalah perusahaan unggulan di kota Mega kita sendiri. Ada apa dengan 2 anak muda ini? Masih sangat muda, tapi sudah jadi CEO dan wakil presiden? Perusahaan teknologi Puncak punya dukungan dari seorang jenderal top. Kita hanya perlu menjaga kemitraan yang baik dengan mereka. Siapa yang peduli siapa CEO-nya?
Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pelantikan hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan secara resmi Wakil Presiden baru dari perusahaan teknologi puncak kami, Wakil Presiden baru, Nona Kirana. Gadis itu, bukankah dia dulu seorang petugas kebersihan? Bagaimana dia bisa jadi wakil presiden? Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan CEO baru dari perusahaan teknologi puncak kami, CEO baru, Tuan Evan. Evan, aku dengar Arkadia baru saja mendapat akademisi muda baru, katanya namanya Ethan. Mungkinkah itu dia? Benar. Pak Ma, silakan, masuk saja. Ya ampun, laporkan ini ke ketua segera, di masa. Baik, Pak. Sudah banyak yang saya dengar tentang Anda, Akademisi Chu. Nama Anda sudah sangat terkenal. Saya tidak pernah menyangka Anda benar-benar akan datang ke kota mega kami. Keluarga Liu kami di kota mega ini bersedia mendanai kerjasama senilai 2 miliar dolar dengan Anda. Grup rejeki saya juga bersedia menambah pesanan. Anggap saja ini sebagai hadiah selamat datang. Saya juga ikut. Kalian ngapain di sini? Kalian tidak diterima di sini. Pergi sana. Beraninya kau bicara seperti itu kepada kami? Kamu cari mati, ya? Leo, waktu itu, Akademisi Chu membiarkanmu pergi. Jangan cari masalah. HMHP, bicara besar sekali. Seorang akademisi biasa tidak bisa membuat onar di kota mega milikku. Hari ini, aku akan membuktikan sendiri seperti apa sih akademisi ini sebenarnya. Kalian tidak boleh masuk ke sana. Tenang saja semuanya. Saya akan memimpin perusahaan teknologi puncak menjadi perusahaan teratas di Arkadia. Menambah pesanan kalian sekarang akan menjadi langkah terpintar yang bisa kalian ambil. Apa? Kamu sarapan bawang putih? Kenapa bicaranya besar sekali? Apa? Kamu makan bawang putih? Kenapa kamu begitu sombong? Akademisi, ini semua salahku. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Leo, melihat dari sikapmu, kamu kesini bukan untuk minta maaf, kan? Betul sekali. Mengira aku akan minta maaf kepada bajingan kecil ini? Kau pasti sudah gila. Waktu itu, aku sudah kasih kesempatan untuk hidup. Kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Kamu mungkin masih muda, tapi mulutmu besar sekali. Dasar bocah. Jangan kira jadi akademisi memberimu hak untuk berbuat semaumu. Ku beritahu, seorang akademisi itu bukan apa-apa bagi keluarga Surya. Kakak, aku menyarankanmu untuk berhenti bersikap keras kepala. Diam, pengkhianat. Aku adalah kepala keluarga Surya. Kamu sudah diusir. Segala yang kau miliki diberikan oleh keluarga. Sekarang aku ambil kembali semuanya. Kamu. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikan keluarga. Tapi kamu justru mendorong keluarga ke dalam jurang, selangkah demi selangkah. Cukup bicara. Bapak tua, kamu bukan lagi ketua perusahaan teknologi puncak. Ayahku bilang aku yang akan mengambil posisimu. Kamu keluar. Dan kalian berdua, kalian tidak berhak berdiri di sini sekarang. Turun. Turun ke sini, sekarang. Keluarga Surya, yang berkuasa di kota mega. Sekarang Pak Surya sendiri sudah bicara. Walaupun Evan ini seorang akademisi, dia harus menuruti. Siapa sangka Evan, baru saja ditunjuk sebagai CEO, segala sesuatunya akan direnggut tepat di hari pelantikannya. Hidup penuh kejutan. Evan, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Evan, kalau kau ingin terus menjadi CEO, maka serahkan Kirana manis itu padaku. Lalu, layani aku semalaman. Aku mungkin akan membiarkanmu tetap jadi CEO. Seluruh keluarga Surya akan membayar untuk kelancanganmu. Berhenti berakting. Penjaga, tangkap kedua orang hina ini. Siapa yang berani? Kalau ingin menyentuh akademisi Evan, kau harus melangkahi mayatku dulu. Dasar tua bangka, kau juga berhenti berakting. Kau sudah diusir dari keluarga Surya. Apa yang kau sombongkan? Kau pikir kau ini siapa?
Penjaga, tangkap bajingan tua ini dulu. Pak Surya, untuk apa yang kau lakukan hari ini, kau akan membayar harganya. Cukup bicara. Hajar dia. Siapa di sana? Siapa yang berani membuat masalah di acara akademisi Evan, dan menunjukkan sikap tidak hormat seperti itu padaku, wali kota-kota ini? Wali Kota Mulia, hari ini adalah upacara akademisi Evan. Tapi orang-orang ini datang hanya untuk membuat masalah. Kami mohon keadilan. Dari Wali Kota Mulia. Siapa yang berani? Seorang akademisi adalah pilar bangsa, membuat masalah di sini. Aku bisa menahanmu dengan tuduhan pengkhianatan. Itu aku. Kamu? Pak Surya, apa yang membawamu ke sini? Wali Kota Mulia, Anda baru saja bicara soal menahan kami. Oh, aku tidak berani, sama sekali tidak. Bahkan jika kau beri aku 10 kali nyali, aku takkan menyentuh keluarga Surya. Wali Kota Mulia, sebagai wali kota Kota Mega, kau membungkuk-bungkuk pada keluarga Surya. Kau mengecewakanku. Wali Kota Mulia, ini Evan, akademisi Evan. Akademisi Evan benar-benar mengesankan, muda dan berprestasi. Haha. Mereka menyebabkan keributan. Sebagai wali kota-kota ini, apa yang akan kau lakukan? Di satu sisi, ada akademisi. Di sisi lain, ada keluarga Surya. Aku tidak bisa menyinggung keduanya. Aku seharusnya tidak datang ke acara ini. Wali Kota Mulia tampaknya dalam posisi sulit. Pak Surya adalah pemimpin klan-klan di Kota Mega. Mengapa mencari masalah dengan akademisi Evan? Dia sama sekali bukan akademisi. Dia bukan akademisi. Apa? Dia bukan akademisi? Omong kosong. Menjadi akademisi itu hal yang sangat besar. Siapa yang berani memalsukannya? Aku sudah menghubungi Victor. Katanya, akademi tidak punya catatan tentang Evan, jadi dia palsu. Tidak mungkin. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Apa ini? Wali Kota Mulia, berani-beraninya kau meragukan kata Paman Victor? Tentu saja tidak. Victor adalah tangan kanan Jenderal Ares. Kata-katanya adalah hukum. Seorang akademisi dengan statusnya tidak mungkin datang ke kota terpencil seperti Kota Mega, jadi dia palsu. Anak ini berani-beraninya menyamar sebagai akademisi. Dia ingin mati. Dasar anak kurang ajar. Kau berani-beraninya menyamar sebagai akademisi? Kalau Pak Surya tidak ada di sini hari ini, bahkan aku pun akan tertipu. Penjaga, tangkap akademisi palsu ini, bawa dia pergi. Evan, kita harus bagaimana? Wali Kota Mulia, hanya berdasarkan kata-katanya. Kau berani mempertanyakan identitasku? Aku mulai benar-benar bertanya-tanya. Dengan otak yang kau punya, bagaimana kau bisa menjadi wali kota? Craig, Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kau menghinaku. Menyamar sebagai akademisi adalah kejahatan berat. Kau tahu, aku bisa menghukum matimu di sini, sekarang juga. menyerang tanpa tahu fakta? Pernahkah kamu mempertimbangkan, kalau aku benar-benar seorang akademisi, hukuman apa yang pantas untuk kamu? Kamu sudah mati. Masih bicara keras. Victor akan datang segera. Mari kita lihat bagaimana kamu berusaha keluar dari ini. Pak Surya, sebentar lagi, Victor akan datang. Victor adalah kebanggaan Kota Mega kita. Aku juga mengagumi Victor sejak lama. Ketika Victor datang, aku harap kamu bisa membicarakan aku. Itu tergantung kamu, wali kota, dan tindakan kamu. Dipahami. Tangkap anak ini. Tunggu keputusan Pak Surya. Surya, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga Surya hancur total oleh tangan kamu sendiri? Kamu brengsek. Jangan pedulikan mereka. Kamu, siapa yang berani mengganggu, akan dieksekusi di tempat. Evan, inilah yang terjadi ketika kamu menentang anakku. Kamu anak kecil. Bukankah kamu baru bilang kamu akan melindungi anak itu? Sebentar lagi, tepat di depan kamu, aku akan melakukan caraku dengan dia. Aku akan menyiksamu perlahan dengan kesakitan, dan melihatmu mati dalam keputusasaan. Leo, aku akan mencabik-cabik kamu. Ayo, kamu ingin mati, ambil dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Selamat datang, Gubernur. Dasar brengsek. Aksi kecilmu memalsukan diri sebagai akademisi sudah terbongkar di hadapan Gubernur. Kau hanya menunggu untuk ditembak. Siapa yang akan dieksekusi masih harus dilihat. Gubernur,
Ada apa yang membawa Anda ke sini? Masalah kecil seperti ini saya bisa menanganinya dan melapor langsung kepada Anda. Kau akan menanganinya? Bagaimana rencanamu menanganinya? Brengsek ini memalsukan diri sebagai akademisi. Menurut hukum Arkadia, dia harus dihukum penjara seumur hidup, tapi dia membuat keributan seperti ini, yang membuatnya semakin parah. Dia harus ditembak di tempat. Lalu, Dan, David, Arthur, dan Kirana semuanya adalah kaki tangan. Saya usulkan menghukum David dan Arthur dengan penjara seumur hidup. Sedangkan untuk Kirana, buang dia ke perbatasan untuk melayani militer. diam. Hah? Apa? Gubernur, Anda. Kenapa Anda memukul saya? Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Dasar tolol buta. Kepala insinyur, ini salah saya karena penilaian yang buruk. Saya membiarkan orang bodoh seperti wali kota mulia menjadi wali kota-kota mega. Mohon hukum saya. Oh, tidak. Dia benar-benar seorang akademisi? Pak Surya, dasar botak tua tolol. Kau benar-benar menghancurkan saya? Mulia, wali kota mulia. Kamu bahkan tidak memeriksa faktanya, hanya berdasarkan kata keluarga Surya. Kamu putuskan aku bukan akademisi. Izinkan aku bertanya, kursi wali kota ini diberikan oleh Arkadia atau oleh keluarga Surya? Akademisi Evan? Aku bodoh. Hanya saja, kamu terlalu muda. Itu sebabnya aku mendengarkan provokasi Pak Surya. Kumohon, maafkan aku sekali ini. Hari demi hari, berapa banyak warga yang kamu zalimi? Berapa banyak orang tak bersalah yang kamu sakiti dan lukai? Gubernur, aku ingin kamu selidiki ini tuntas. Ya, kepala insinyur, aku akan menangkapnya sekarang juga dan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memberi jawaban pada warga kota Mega. Pengawal, bawa dia pergi dan lakukan penyelidikan menyeluruh. Sial, Gubernur, aku salah. Akademisi Evan? Leo, ada yang ingin dikatakan? Tidak mungkin. Kamu terlalu muda. Bagaimana mungkin kamu seorang akademisi? Tidak mungkin. Anak ketigaku Victor bilang, Akademi Ilmu Pengetahuan, tidak punya siapapun bernama Evan, dia penipu. Diam. Kamu berani meragukanku? Anak ketiga yang kamu sebut, apakah itu Victor? Benar. Victor bertugas di bawah Jenderal Ares, statusnya tidak lebih rendah dari gubernur. Bahkan jika kamu benar-benar seorang akademisi, apa yang bisa kamu lakukan pada keluarga Surya? Hari ini, lupakan Victor. Bahkan, jika Jenderal Ares sendiri muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pengawal, bawa keluarga Surya ke tahanan. Pengawal. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tunggu saja sampai pamanku Victor datang. Kalian akan menyesal. Pengawal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Paman Victor akan segera datang ke sini. Kamu akan menyesal. Gubernur. Jadi, kamu memang bersikeras melawan keluargaku? Tunggu saja sampai Victor kembali, jabatanmu akan terancam. Kamu sudah menghadapi maut, masih saja banyak bicara. Pengawal, tampar dia. Sekarang, Cukup. Apa hakmu? Meskipun kamu seorang akademisi, kesalahan apa yang telah kami lakukan? Kenapa kamu memukul kami? Kamu ingin tahu kejahatanmu? Baik, maka hari ini, di sini di depan semua pejabat kota Mega, aku akan mengungkap semua kejahatanmu. Keluarga Surya di kota Mega telah memonopoli industri properti kota. Penggusuran paksa, berulang kali, membuat ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Dan yang lebih parah, mereka memukuli lebih dari selusin rakyat biasa yang datang menuntut hak mereka sampai mati. Kejahatan ini, kamu mengakuinya. Fitnah. Ini adalah fitnah. Aku di sini memiliki petisi dengan 10.000 tanda tangan. Aku akan menyuruh gubernur mengantarkannya ke ibu kota. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Ayahmu memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Dia pantas mati. Dibandingkan dengan ayahmu, kamu lebih buruk dari binatang. Dibandingkan ayahmu, kau bahkan lebih buruk dari binatang. Bulan Mei lalu, kau menculik 2 gadis magang di perusahaanmu. 2 perempuan muda di puncak kehidupannya. Mereka disiksa oleh kalian 2 monster selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Akhirnya mereka mati dalam kehinaan. Tuduhan ini, kau mengakuinya. Aku tidak mengaku. Mereka yang mau. Dan aku punya bukti.
Setelah kalian menghancurkan mereka, kalian meneror keluarga mereka, memaksa penyelesaian. Langit sedang mengawasi. Leo, kau pantas dicincang. Gubernur, ini mendokumentasikan tindakan monster keluarga Surya. Saya mendesak Anda menilai ini dengan adil. Berikan Kota Mega keadilan yang layak. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Kepala Insinyur, tenang saja, saya akan menginterogasi mereka berdua secara pribadi. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat kita. Penjaga, bawa mereka pergi. Tunggu persidangan. Kalian tidak bisa menangkap kami. Keluarga Surya sekarang bekerja sama dengan Cahaya Teknologi. Jika kalian menangkap kami, kalian tidak hanya akan menyinggung Jenderal Ares, tapi juga Cahaya Teknologi. Kalau itu terjadi, kalian semua akan terkubur bersama kami. Kalian bekerja sama dengan Cahaya Teknologi? Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah... Kamu tahu siapa dia? Dialah orangnya. Kalian berdua, busuk dan hina sampah masyarakat, bahkan tak layak bekerja dengan Cahaya Teknologi. Hah, takut, ya? Cahaya Teknologi adalah orang yang paling dihormati di seluruh Arkadia. Dia bahkan dekat dengan komandan. Kakak ketigaku adalah tangan kanan komandan sendiri. Kemitraan kami, dengan Cahaya Teknologi, semua berkat kakak ketigaku. Aku selalu tahu keluarga Zhang menguasai Kota Mega. Tapi tak kusangka mereka terhubung dengan Cahaya Teknologi. Jika keluarga Zhang benar-benar bekerja sama dengan Cahaya Teknologi, maka suatu hari, mereka bisa dengan mudah menjadi keluarga teratas di Arkadia. Benar. Evan, aku juga pernah dengar tentangnya. Si Cahaya Teknologi itu. Kita tak boleh berurusan dengannya. Mungkin kita sebaiknya mengalah saja. Keluarga Zhang, ayah dan anak, telah melakukan segala kejahatan. Jika kita membiarkannya, bagaimana kita bisa menghadapi semua orang yang mereka sakiti? Gubernur, lakukan. HMPHF, bawa mereka pergi. Evan, Memangnya apa artinya kau seorang akademisi? Dibandingkan dengan Cahaya Teknologi, kau bukan apa-apa. sudah kubilang takkan ada yang menolongmu hari ini. Kau tunggu saja untuk menghadapi hukum. Omong besar. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh siapapun dari keluarga Zhang. Siapa berani menyentuh keluarga Surya? Paman Victor, selamatkan kami. Paman Victor. Victor, akhirnya kau pulang. Gubernur. Apa maksudnya ini? Kejahatan ayah dan anak keluarga Surya terlalu banyak untuk dihitung. Aku baru saja akan membawa mereka untuk menunggu pengadilan. Kau berani menyentuh keluargaku? Kau pikir masih bisa jadi gubernur? Lepaskan mereka, sekarang. Victor, walaupun kau seorang pengawas di bawah Jenderal Ares, kau tak punya wewenang campur tangan tugas gubernur. Hari ini, ayah dan anak keluarga Surya harus diadili. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Jangan kira karena kau dekat dengan gubernur aku tak bisa berurusan denganmu. Victor, kau tahu dia siapa? Dia adalah... Aku tak peduli dia siapa. Menurutku, semua orang setara. Aku akan habisi siapapun yang ku mau. Siapa yang berani menghalangiku? Hahaha. Nah, itu baru Paman Victor. Paman Victor, selamatkan kami. Gubernur, aku tanya sekali lagi. Kau lepaskan mereka atau tidak? Sepertinya aku tidak bisa menuruti. Baik? Baiklah. Ini adalah medali elang perang. Dianugerahkan militer kepada kakakku dan keponakanku, artinya mereka sekarang di bawah perlindungan militer. Masih berani sentuh mereka? Kau menyalahgunakan kewenanganmu? Betul. Aku menyalahgunakan kewenanganku. Mau apa kau? Lepaskan mereka. Hai, Evan. Jadi kamu pikir berteman dengan gubernur membuat kamu tidak bisa disentuh? Bukankah aku masih di depan kamu? Ayo, tantang aku. Hahaha. Anakku, sekarang saudara ketiga kita sudah kembali, penghinaan yang kamu timpakan pada kita akan dibalas 100 kali lipat. Hahaha. Berani menentang keluarga Surya? Pria tampan. Berapa banyak nyawa yang kamu punya untuk aku ambil? Paman Victor. Pelacur kecil di sebelahnya. Cucumu ingin dia. Dia tetap di sini. Evan, kamu bisa menghabisi dia sesuka kamu. Leo, ya, biarkan aku mengajarimu. Sebelum kamu menghabisi seseorang, kamu harus pertama-tama menghancurkan mereka dengan keputusasaan. Karena kamu ingin wanita ini,
kamu harus merusaknya di depan dia. Biarkan dia tahu dengan baik bahwa di hadapan keluarga Surya kita, dia hanya seorang pria tampan yang bergantung pada kita. Cukup. Berani sekali kamu menghina akademisi Evan seperti ini, tidak takut keluarga Surya akan dihapuskan. Pengkhianat penjegal, aku akan menghadapi kamu nanti. Penjaga, tangkap Evan. Tahan. Aku mungkin tidak memiliki kekuatan sekarang untuk menahan ayah dan anak keluarga Surya, tetapi kepala insinyur adalah seorang akademisi. Kamu menunjukkan tidak hormat kepada seorang akademisi. Tidak takut Jenderal Ares akan menuntut kamu? Dia, pria tampan seperti dia, seorang akademisi, dia hanya seorang pengkhianat. Evan, apa ini? Kau akan bertanggung jawab atas ucapanmu. Memfitnah seorang akademisi adalah pelanggaran berat. Kau sudah dipecat dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Mau menipu siapa lagi? Apa katamu? Dipecat? Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya. Evan memang pernah menjadi akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan. Tapi kemudian, dia dipecat, semua karena dia menjual negaranya. Aku ingin mendengar bagaimana aku dikatakan mengkhianati negaraku. 3 hari lalu, kau berkomplot dengan seorang profesor asing di perusahaan teknologi puncak selama 3 hari. Benar, bukan? Benar. Profesor itulah yang merupakan mata-mata yang dikirim ke Arkadia oleh kekuatan asing. Dia mata-mata? Dan inilah Evan, berlaga pahlawan yang benar. Siapa sangka, dialah mata-mata yang sebenarnya. Tikus pengkhianat, kami meminta pengawas Victor untuk menyingkirkan pengkhianat ini demi kebaikan rakyat. Tidak mungkin. Kepala insinyur tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Gubernur, dia telah menipu Anda. Jenderal Ares sudah menangkap mata-mata itu. Dia akan mengaku sebentar lagi. Evan, kau pengkhianat? Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Hempeho. Menyedihkan. Kalian semua hanya lelucon. Kau mau mati? Masih bisa ketawa? Profesor asing yang selalu kau bicarakan itu sangat mengagumiku. Makanya dia datang khusus untuk menemuiku. Setelah ku beri dia beberapa saran, ku minta dia bantu Kirana mengejar pelajarannya selama beberapa hari. Dan hanya karena itu, kau tuduh aku berkhianat. Dia itu mata-mata asing. Kau sudah berkomplot dengannya selama ini? Siapa tahu, rahasia negara Arkadia sudah bocor karena kau? Kau terus saja membanggakan dirimu sebagai kesayangan Jenderal Ares. Apa dia tidak memberitahumu bahwa profesor asing itu sudah menjadi warga negara Arkadia dan akan bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan untuk mengabdi pada negara kita? Omong kosong. Kalau dia jadi warga Arkadia, mana mungkin aku tidak tahu? Sepertinya. Hubunganmu dengan Jenderal Ares tidak begitu istimewa. Dasar anak kecil, berani-beraninya kau meremehkanku. Penjaga, tangkap pengkhianat ini. Berhenti. Victor. Kau akan membayar mahal untuk kebodohanmu. Ini. Aku mengabdi di bawah Jenderal Ares. Siapa yang berani membuatku membayar? Kau mempermalukan Jenderal Ares dan mempermalukan Arkadia. Cukup omong kosongmu. Lakukan. Jenderal Ares datang. Hormat untuk Jenderal Ares. Hormat saya, Jenderal Ares. Kau, anak muda, kau memang merepotkan. Paman Victor, kenapa Jenderal Ares juga ada di sini? Ya, Victor, kau tidak bilang Jenderal Ares akan datang sendiri. Kalau kami tahu, kami pasti sudah menjemputnya di luar kota. Aku tidak tahu. Oh, aku paham, Paman Victor. Pasti karena Jenderal Ares berhasil mengorek sesuatu dari mata-mata itu, dan sekarang dia datang untuk Evan. Sangat mungkin. Jenderal Ares sama sekali tidak toleran terhadap pengkhianat. Evan? Bahkan Jenderal Ares sendiri datang kali ini, kau tamat. Hahaha. Pengkhianat? Hari ini kau mau cari alasan apa lagi? Tunggu saja kau dicabik-cabik. Jenderal Ares, kenapa Anda datang sendiri? Saya bisa menangani ikan kecil seperti ini. Menangani Evan? Apa kesalahannya? Pengkhianatan? Tentu saja, bukankah profesor asing itu ditangkap oleh Anda yang membuktikan Evan adalah pengkhianat? Bodoh? Pak. Berani-beraninya kau sebut Evan pengkhianat? Bahkan jika aku seorang pengkhianat, dia tidak akan. Dia tidak berguna, Pak. Aku tidak pernah menyangka seorang pengawas di bawah Ares begitu berwibawa. Sekarang aku mengerti status seorang jenderal. Jangan mengolok-olokku. Aku sudah mengerti apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Katakan saja padaku bagaimana kau ingin menangani mereka. Jadi,
bagaimana rencanamu menangani mereka? Sudah kukumpulkan bukti-bukti terhadap Pak Surya dan Leo yang menunjukkan mereka sama sekali tak menghargai nyawa manusia. Kasus ini akan kuserahkan sepenuhnya kepada Anda, Gubernur, untuk ditangani sesuai kebijakan Anda. Kepala Insinyur, akan kuselidiki tuntas, siapapun yang terlibat, dan tak akan ada ampun. Penjaga, bawa pergi ayah dan anak ini, tidak. Paman Victor, kita harus bagaimana sekarang? Paman Victor. Ares, mengenai peran Victor sebagai pelindung keluarga Surya dan sejauh mana keterlibatannya dalam urusan mereka, ku minta pihak militer untuk memberi jawaban kepada warga kota Mega. Tak kusangka, bawahan sendiri ternyata sampah masyarakat seperti ini. Ini kesalahanku? Victor, Pak, kau mengaku? Jenderal, aku akui kali ini aku salah tentang Akademisi Evan, tapi itu hanya karena ingin melindungi negara kita. Pak, kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Khawatir akan keamanan negara? Tadi kau bicara semua orang setara, kau bisa habisi siapapun sesukamu, lalu kenapa sekarang kau minta ampun? Kau bahkan menyuruh Leo untuk menanganiku dengan cara kejam dan brutal. Sudah lupa? Jenderal, walaupun Evan seorang akademisi, sudah bertahun-tahun aku mengabdi padamu, setidaknya, sudah lama aku berjasa. Kumohon, Pak, maafkan aku sekali ini. Evan bukan akademisi. Lihat, dia benar-benar dikeluarkan dari akademi. Jadi menuduhnya berkhianat bukanlah pelanggaran yang pantas dihukum mati. Evan adalah cahaya teknologi Arkadia. Beraninya kau menyebutnya pengkhianat. Ini tidak mungkin terjadi. Pak, dia bahkan bukan seorang akademisi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi cahaya teknologi? Evan bukan seorang akademisi, karena gelar itu tidak sebanding dengan pencapaiannya. Evan, sendirian, melambungkan negara kita, Arkadia, ke puncak dunia. Karena itu, cahaya teknologi adalah gelar yang diraih Evan. Tidak mungkin. Dia cuma anak nakal. Bagaimana mungkin dia adalah cahaya teknologi? Cahaya teknologi, Victor, bukankah kau bilang kau kenal cahaya teknologi? Apakah ini benar-benar nyata? Tidak, aku cuma dapat beberapa perintah dari Jenderal Ares untuk proyek yang dikerjakan oleh cahaya teknologi. Aku tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Sudah kukatakan. Macam-macam dengan akademisi Evan akan membuatmu hancur. Arthur, tolong, selamatkan kami. Kami benar-benar tidak tahu dia adalah cahaya teknologi. Kalian terus menghina akademisi Evan, memohon sekarang. Sudah terlambat. Bawa mereka, Paman Arthur, kau harus menolong kami. Paman Arthur, Pak, tolong biarkan kami pergi. Ya ampun, Evan. Kau benar-benar cahaya teknologi? Apa aku sedang bermimpi sekarang? Dulu, saat negara membawaku, aku menghabiskan 3 tahun untuk penelitian mendalam. Akhirnya, aku berhasil memecahkan teknologi fusi nuklir terkendali. Itulah sebabnya, selama 3 tahun, aku tidak pernah pergi ke sekolah. Aku sangat menyesal, Evan. Selama bertahun-tahun ini, aku salah menilaikanmu. Hormat kepada cahaya teknologi. Silakan bangun. Sudah kukatakan padamu, aku akan memimpin perusahaan teknologi puncak untuk tumbuh dan berkembang, dan menjadikannya pemimpin industri. Dan aku janji padamu, aku tidak akan pernah menggunakan identitasku sebagai cahaya teknologi untuk keuntungan pribadiku. Jadi aku meminta kalian semua untuk bekerja sama dengan kami dengan sukarela. Tidak ada yang akan dipaksa. Aku setuju. Kirana, aku pernah berjanji padamu bahwa kamu tidak akan terluka lagi. Dan sekarang, aku sudah menepatinya. Evan, selama ini, kamu sudah melalui banyak hal. Evan. Jadi, apa rencanamu sekarang? Jangan bilang. Apa kamu benar-benar akan tinggal di kota Mega? Sekarang aku sudah mengambil alih perusahaan. Aku akan membuatnya sukses. Setelah perusahaan kembali berdiri tegak, aku akan menyerahkannya kepada Kirana untuk dijalankan. Sementara itu, aku mungkin akan pergi ke ibu kota. Aku akan terus berkontribusi pada pengembangan teknologi Arkadia. Hahaha, bagus. Aku sudah menunggu untuk mendengar itu. Ahaha, Kalau begitu, pulang dan beritahu komandan bahwa meskipun aku telah memberikan Arkadia teknologi fusi nuklir terkendali, tembok terkuat seringkali dihancurkan dari dalam. aku mengerti maksudmu. Keluarga-keluarga elit ini sedang memangsa rakyat dan menyebabkan kerusakan nyata. Komandan sudah mulai menanganinya.
Baiklah, kalau begitu, mari kita wujudkan bersama. Bersama-sama,